Baiklah, selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di Parabellum. Seperti yang kalian lihat, ada Jenderal Capitini dan Daniele Moro. Dan seperti semua orang, kami menunggu untuk memahami apa yang terjadi. Dan berita dalam 30 menit terakhir adalah bahwa perjalanan Vance pada dasarnya telah ditangguhkan. Jadi kemungkinan besar baku tembak akan dimulai lagi. Tidak lebih dan tidak kurang, jadi selamat datang untuk kalian berdua. Kita selalu berada dalam situasi seperti ini. Terima kasih semuanya, jadi saya akan mencoba merangkum apa yang terjadi dalam seminggu terakhir. Kita semua sudah melihat tarik ulurnya. Maksudnya sebelumnya ada usulan 15 poin dari satu pihak, usulan 10 poin dari pihak lain. Bahkan 2 minggu yang lalu sudah jelas bahwa poin-poinnya sangat berbeda dan tidak dapat didamaikan, sehingga tidak akan membawa kemana-mana. Di tengah-tengah itu juga terjadi hal-hal lain. Orang Amerika menembaki kapal Iran, mereka menaikinya, nanti kita akan bahas, dan sebagainya. 2 atau 3 hari terakhir, mereka sangat fokus pada pembahasan uranium yang diperkaya. Orang Amerika bilang, ya sudah. Trump bilang, ya, kami akan mengambil uranium yang diperkaya itu. Orang Iran bilang tidak bisa dibicarakan. Tepat di tengah-tengah, Rusia menawarkan untuk menampungnya, dan sepertinya Pakistan juga. Jelas, orang Amerika jelas tidak suka solusi ini, karena uranium itu bisa kembali ke Iran tanpa terlalu banyak masalah. Hal ini di sisi lain tampaknya lebih merupakan permintaan yang memenuhi kebutuhan Israel, yaitu benar-benar memberantas masalah dari akarnya. Putaran kedua negosiasi dimulai. Sebenarnya, putaran kedua ini terjadi saat Trump di satu sisi mengatakan putaran kedua negosiasi sedang berlangsung, semuanya berjalan sangat baik, pembicaraan sangat menguntungkan, dan sebagainya. Pihak Iran secara resmi benar-benar mengatakan bahwa mereka telah menolak. Tidak ada putaran kedua negosiasi, jadi semuanya terhenti. Hari ini, mereka seharusnya bertemu pada akhirnya. Hari ini pada tanggal 21, masa gencatan senjata 2 minggu itu berakhir. Sebenarnya karena juga terjadi kekacauan soal penyerbuan kapal itu dan lain-lain, bisa dibilang suasana jadi memanas dalam 24 sampai 48 jam terakhir. Dan pada dasarnya kecuali Vance. Sampai 4 jam yang lalu, dia masih di Washington. Dia sedang menelpon Paulo dan kami bertanya-tanya, kalau dia di Washington, berapa lama dia butuh untuk terbang ke sini? Jadi memang sudah sangat diragukan kalau dia akan datang. Sekarang sudah resmi bahwa tidak terjadi apa-apa sama sekali. Masing-masing akan tetap pada pendiriannya. Paulo, aku ingin bicara denganmu segera. Tentang masalah kapal itu, menurutmu seberapa besar pengaruh fakta bahwa USS Spruance selain itu membawa nama seorang laksamana besar? Laksamana Spruance menembaki kapal Iran ini, mereka menaikinya, dan sebagainya, tepat dalam 48 jam terakhir ini. Apakah ini sebuah permainan? Apakah ini cuma permainan antar pihak? Sementara itu, selamat malam untuk semuanya. Halo Daniele, halo Mirko, dan halo untuk semua yang mendengarkan kami. Sementara itu, ini menunjukkan satu hal yang sangat jelas, bahwa bahkan orang Iran sendiri tidak terlalu percaya pada putaran negosiasi kali ini. Karena bukan berarti kapal Iran itu tidak punya pekerjaan lain. Kapal itu mengangkat jangkar dan mencoba menerobos blokade. Mereka diberitahu, kapal Iran mengangkat jangkar, pergi ke daerah ini, dan kemudian kita lihat apa yang terjadi. Mereka memang mengharapkan apa yang terjadi, yaitu untuk membuktikan bahwa blokade laut Amerika adalah sebuah tindakan permusuhan. Itu adalah tindakan perang yang dilakukan pada saat justru sedang diupayakan negosiasi. Jadi itu adalah jebakan besar dari Iran yang sebenarnya bukan karena Amerika lengah, tapi mereka memang tidak bisa menghindarinya. Tapi biasanya kalau mulai berdialog, kita berharap suasananya agak santai, bukan malah ditembak saat sedang mencoba berdiskusi. Negosiasi, begitu. Ini adalah gambar-gambar di mana kapal memerintahkan lewat radio untuk mematikan mesin. Dan ini adalah hal yang biasa dilakukan dalam aksi blokade laut.
Orang-orang Iran berkata, "Kalian telah menawan orang-orang kami. Kalian menyandra pelaut Iran. Kalian telah merusak properti milik negara Iran." Dan pada saat yang sama, ketika kalian berpikir atau memaksa kami untuk bernegosiasi, jadi kalian melakukannya dengan itikat buruk. Saya yakin orang-orang Iran tidak akan percaya lebih dari 20 menit pada ide pembicaraan damai yang diusulkan oleh Trump. Dan mereka punya rekam jejak yang baik. Karena kalian ingat sebelumnya ada rudal ke Oman saat ada pembahasan, lalu rudal lagi. Kembali ke pembahasan sebelumnya, setiap kali mereka mengadakan pertemuan puncak untuk perdamaian, selalu saja ada yang terkena serangan rudal. Dan saya juga memahami kehati-hatian para pemimpin Iran untuk tidak meninggalkan rumah mereka. Karena idenya adalah, kita tembak juga yang ini ketika kita kembali ke bawah. Kalau diucapkan seperti itu, memang terdengar lucu, tapi sebenarnya itu adalah bukti bahwa para pejabat tinggi tidak memberikan jawaban. Di mata orang-orang Iran dan banyak pihak lain yang hanya menyaksikan tanpa bicara, sudah tidak lagi memiliki modal kepercayaan yang merupakan senjata sejati negara adidaya. Maksudnya, sebelum aku harus membuktikan kekuatanku padamu, seharusnya cukup dengan gagasan bahwa aku bisa membuktikannya agar kamu mau berpikir lebih bijak. Di sini sebaliknya, kita bisa menganggap itu hanya gertakan. Ya, bisa dibilang negara adidaya selalu bermain dengan gertakan. Maaf Paulo, tapi ini seperti permainan, oke? Orang Iran sudah menyiapkan jebakan. Mereka tahu kapal itu akan dihentikan di sisi itu. Mereka berangkat dari USS Tripoli untuk memberikan kesan tertentu. Dan di sisi lain kita punya Trump yang berbohong karena memang berbohong, tanpa malu-malu mengatakan, ya kami sedang bernegosiasi, semuanya berjalan baik, dan seterusnya. Dari sudut pandangnya, itu tidak masalah, karena menurut Trump, negosiasi dilakukan dengan seseorang yang bahkan tidak berbicara atau bahkan tidak ada. Dari sudut pandangnya, saya percaya kalau dia bilang semuanya berjalan sangat baik. Tapi itu hanyalah permainan komunikasi. Paulo, maksud saya bilang semuanya baik-baik saja, dan di pihak lain mereka bilang tidak ada pihak yang jahat. Mereka yang melakukannya, yang bilang itu tidak benar. Dia seharusnya ingat, jika dia melihat keluar dari jendela manapun di Gedung Putih, pemandangan di sekitarnya akan mengingatkannya apa itu kekuasaan. Washington sebagai kota adalah salah satu dari sedikit ibu kota di dunia yang dibangun lahir untuk menunjukkan kekuatan sebuah negara besar. Pertama ke dalam negerinya sendiri, lalu ke luar negeri. Ini bukan kota yang punya sejarah lain lalu menjadi ibu kota. Memang dari awal dibangun seperti itu. Sekarang, dia seharusnya mengerti, mungkin harus dijelaskan, bahwa dia adalah Presiden Amerika Serikat untuk sementara waktu seperti semua pendahulunya, untuk sementara waktu. Yang tetap ada adalah Amerika Serikat. Dan kamu tidak bisa benar-benar berpikir tentang permainan-permainan kecil ini yang mungkin berhasil di banyak bidang lain, di bidang keuangan, di bidang bisnis. Bermain poker, bermain dengan cucu-cucu di atas karpet ruang tamu itu tidak masalah. Namun ada hal-hal yang jika kamu menduduki posisi tertentu, kamu sama sekali tidak boleh mencobanya. Kadang-kadang akan lebih mudah jika bisa mencobanya, tapi kamu tidak boleh mencobanya. Kenapa? Karena peranmu tidak mengizinkannya. Jika dia kaku, dia tidak mau menerima kenyataan bahwa menjadi Presiden Amerika Serikat itu bukan karena kejeniusan, sehingga dia bisa menjadi seorang presiden Amerika Serikat yang punya visi begitu maju, sehingga bahkan bisa sesekali tampil agak orisinal. Tapi sebenarnya dia hanyalah seseorang yang benar-benar tidak cocok untuk peran itu, dan ini sangat serius. Jika Anda pikirkan, apa saja kekuasaan dan kekuasaan tidak langsung yang dimiliki Presiden Amerika Serikat terhadap seluruh perangkat negara Amerika, karena dia beruntung memiliki Kongres yang tidak ada gunanya. Karena kalau tidak, kamu punya seorang presiden yang tidak mengerti apa-apa. Dengan Kongres yang sedikit saja punya niat buruk, mereka bisa mengalahkannya. Keseimbangan negara itu akan hancur berantakan. Jadi, Amerika Serikat butuh seorang presiden yang normal dan Kongres yang menjalankan tugasnya. Kalau dua hal ini berjalan, mereka bisa mengatur diri. Sekarang mereka hanya berdiri dengan satu kaki dan itu tidak baik. Bisa dibilang keduanya sedang berlutut. Tidak ada kaki yang terangkat, tapi misalkan setelah pemilu, satu kaki kembali berdiri di posisi semula.
Mereka tidak bisa berdiri hanya dengan satu kaki. Saat ini bisa dibilang ini seperti meja kopi kecil. Ya, ini adalah politik burung flamingo. Hanya saja, flamingo bisa berdiri seimbang dengan satu kaki karena dia tidak bergerak. Dia diam, dia tetap di sana. Kalau dia harus menari dengan satu kaki saja, dia pasti akan kesulitan. Nah, Trump itu seperti burung flamingo. Dia yakin dirinya adalah flamingo, dan yang lebih parah lagi, dia yakin bisa menari. Lihat, saya akan jelaskan lebih luas lagi. Selain Tusk yang seperti kalian lihat melewati zona yang bisa dibilang dilarang oleh orang Amerika. Yang tidak bisa saya mengerti juga adalah pencegatan kapal-kapal lain. Menurut saya itu sangat aneh. Maksud saya, lihat saja di mana mereka mencegat sebuah kapal. Ya, memang benar kapal itu punya rute yang dinyatakan menuju Iran, tapi mereka pergi menangkap sebuah kapal. Kapal itu bernama Tiffany, bukan Tiffany. Jadi tidak ada sarapan untuk siapapun. Dan kapal ini juga ya sudah berlayar di bawah bendera Botswana. Agak mencurigakan, tapi di sini juga mereka pada dasarnya melakukan inspeksi bisa dibilang yang memang merupakan hak dalam hukum maritim untuk melakukan inspeksi di perairan internasional. Ya, itu memang haknya. Jika ada kecurigaan terhadap kapal, tapi kecurigaan itu harus berdasarkan manifest muatan. Jika ada kecurigaan bahwa kapal ini membawa perlengkapan militer ke negara yang sedang berperang denganmu, bukan dengan orang lain. Yang membawa teknologi yang digunakan untuk perang dan lucunya bisa saja membawa budak. Juga membawa narkoba. Perbudakan masih ada, setidaknya untuk saat ini. Tapi dengan prinsip ini, angkatan laut manapun di dunia bisa menaiki kapal siapa saja di perairan internasional. Tapi kamu harus membuktikannya dulu, maksudnya harus ada alasan yang tepat. Karena misalnya di kapal. Tidak. Pemerintah bilang kalau kamu melakukan inspeksi dan ternyata tidak menemukan apa-apa, kerusakan, keterlambatan, jadi pemerintahmu yang membayar ke negara bendera kapal itu. Saya rasa Amerika Serikat yang membayar Botswana. Atau Iran, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Tapi bagaimana dengan winger yang sadar? Tapi di balik itu ada sesuatu. Amerika Serikat mengatakan bahwa mereka bisa menghentikan siapapun di mana saja di lautan. Itu menegaskan kembali fakta bahwa mereka menguasai lautan. Benar, sangat benar. Mereka menguasai semua lautan, kecuali sepotong kecil laut yang sekarang sangat vital. Dan itulah masalah utama dari pembicaraan ini. Amerika Serikat tidak bisa mentolerir bahwa sebuah selat kecil yang sangat vital tidak berada di bawah kendali penuh mereka. Karena kekuatan mereka berasal dari kendali nyata atas jalur-jalur dunia. Dan semua jalur itu, cepat atau lambat, melewati selat-selat. Selat Malaka, Selat Taiwan, Selat Gibraltar, Selat Suez, Dardanella, Selat Barents, Panama, dan saya selesai pelajaran geografi, sudah tidak ada lagi. Itu mahal karena itu. Tapi seberapa luas pun lautnya, pada akhirnya kamu tetap harus melewati tempat tertentu. Dan Amerika Serikat membangun kekuatannya dalam menguasai dan kemampuan untuk campur tangan di mana saja, serta menentukan siapa yang boleh dan siapa yang tidak boleh melewati wilayah tertentu. Jika kamu menentang hal ini, berarti kamu menentang hakikat kekuatan Amerika. Begitu juga dengan orang Rusia yang memiliki kekuatan berbasis darat. Jika kamu menduduki wilayah mereka, mereka akan sangat marah karena kamu bisa mengambil apa saja dari mereka kecuali kepemilikan atas tanah, atas wilayah mereka. Dan itulah unsur kekuatan mereka. Inilah yang menjelaskan sebagian dari perang di Ukraina, juga menjelaskan mengapa mereka mempertahankan kendali atas Belarus. Mereka membutuhkan kendali fisik atas tanah yang mengelilingi mereka. Dan orang Amerika membutuhkan kendali fisik atas laut yang mengelilingi mereka. Jika kamu menyentuh hal ini, kamu menyentuh inti dari kekuatan Amerika yang bukan finansial, yang bukan ekonomi, yang bukan budaya, yang bukan, saya akan bilang, sama sekali bukan apa-apa. Tapi intinya adalah ini, memungkinkan seluruh dunia untuk berdagang dengan syarat-syarat saya. Itu bisa dilakukan oleh teori geopolitik Rimland, bukan? Maksudnya, wilayah itu adalah tempat di mana semua selat seperti Tsushima, Suez, Hormuz, dan sebagainya berada. Saya ingin menunjukkan dua hal, lalu saya akan memberikan giliran bicara kepada Daniele. Sejauh ini kita sudah menunjukkan kekacauan yang dibuat oleh orang-orang Amerika. Mereka terjebak dalam jebakan kapal Iran. Mereka menaiki kapal lain.
Trump bilang ada negosiasi, tapi yang lain membantahnya. Bukan berarti pihak lain diam saja. Pada 18 April, orang-orang Iran menembaki sebuah kapal. Ini adalah semua kasus di mana mereka menembaki kapal-kapal. Pada 18 April, ada 2 kapal. Sebuah kapal tanker, Mein Schiff 4 dan Everglade, yang rusak dan terpaksa kembali. Dan tentu saja ada juga insiden Tuska. Jadi masing-masing pihak punya andil, baik dari satu sisi maupun sisi lainnya. Jadi karena kita tadi membicarakan soal Trump yang tidak layak, Daniele sebelum siaran langsung tadi sedang bercerita kepada kita. Menurut saya, ada satu kejadian yang cukup menarik yang pernah kami tangani. Dari sisi operasional, yaitu apa yang terjadi saat penyelamatan para pilot. Yang tidak kami ketahui adalah apa yang terjadi di belakang layar. Silakan Daniele. Selamat malam semuanya, terima kasih sekali lagi atas undangannya. Apa yang terjadi jika kalian ingat pada suatu saat sebuah pesawat ditembak jatuh dan jejak seorang pilot Amerika yang menerbangkan F-15 pun hilang? Dimulai operasi penyelamatan yang sangat rumit yang tampaknya melibatkan banyak orang dan kekuatan. Nanti akan kita bahas. Pada suatu saat apa yang terjadi? Kalian tahu ada situation room di bawah Gedung Putih. Mungkin kalian ingat ketika Presiden Obama memimpin operasi penangkapan dan pembunuhan Bin Laden. Ada sebuah foto yang sangat terkenal, di mana terlihat sekitar selusin pemimpin politik dan militer Amerika berkumpul pada suatu malam. Minggu malam sekitar pukul 8:30 malam waktu Washington. Di mana mereka berkumpul? Politik dan Pentagon dalam menangani operasi yang sangat rumit. Pada dasarnya, untuk penyelamatan pilot Amerika dari F-15 yang jatuh di langit Iran, terjadi situasi yang serupa. Ruang situasi, Trump, Pentagon, orang-orang yang merupakan bagian dari pemerintahannya. Itu adalah operasi berbahaya yang sangat terkenal. Siapapun yang mengikuti kisah itu, bahkan di Parabelo, tahu betapa besar resikonya malam itu. Risiko malam itu adalah Trump bisa bernasib seperti Jimmy Carter. Kalau seseorang mengingat kembali ke masa lalu, apa yang terjadi? Ketika Jimmy Carter meluncurkan operasi dengan helikopter untuk mencoba membebaskan sandera Amerika di kedutaan, sekali lagi, di Teheran, dalam sebuah bencana yang membuat Jimmy Carter kehilangan kesempatan terpilih kembali sebagai Presiden Amerika Serikat. Ketakutan Donald Trump malam itu apa? Bahwa operasi itu gagal. Apa yang terjadi di Situation Room? Di Situation Room, Donald Trump kini telah mengelilingi dirinya dengan orang-orang dalam pemerintahan keduanya ini, yang benar-benar berbeda dari yang pertama. Di pemerintahan pertama, kalau kalian ingat, ada para jenderal, politisi, teknisi, dan ahli-ahli terkemuka yang sering mengatakan tidak kepadanya. Untungnya untuk semua orang. Kali ini, berdasarkan pengalaman dari masa jabatan presiden pertamanya, dia memilih untuk hanya mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang selalu setuju, baik laki-laki maupun perempuan. Apa yang terjadi? Para komandan Pentagon yang ada di ruangan itu menyadari bahwa pria ini pada dasarnya mulai panik. Maksudnya, dialah yang berkata, jika operasi ini gagal, sayalah yang akan disingkirkan, bukan kalian. Maksudnya, dia benar-benar berada di bawah tekanan psikologis yang luar biasa. Pada suatu titik apa yang terjadi? Mereka harus membawanya keluar dari situation room. Mereka benar-benar membawanya pergi saat operasi masih berlangsung. Dan mereka memilih untuk memberinya informasi sedikit demi sedikit, tanpa membiarkannya terlibat dalam tahap operasional pengambilan keputusan. Sekarang Anda paham bahwa ini informasi yang juga diketahui oleh orang-orang Iran, membawa seperti yang dijelaskan oleh Mirko sebelumnya dalam pengantarnya. Bahkan pihak lawan, saya katakan,
pertama-tama pihak lawan, jadi tidak lagi mengerti permainan apa yang sedang mereka mainkan. Maksud saya percaya, lalu Jenderal Capitini telah mempelajari hal-hal ini di akademi. Saya sebagai warga negara percaya bahwa hal paling berbahaya yang bisa kamu temukan pada seorang lawan adalah menemukan orang bodoh. Dalam arti bahwa orang bodoh itu tidak terkalahkan. Lalu, beberapa orang dalam beberapa tahun terakhir berkata, Trump bertindak seperti Nixon untuk menipu kita. Tidak, saya sampai pada kesimpulan bahwa Trump tidak punya strategi, dia hanya terjebak. Ada penyelidikan yang sudah kita bicarakan minggu lalu, penyelidikan dari New York Times, tidak ada yang bisa membantahnya. Apa isi investigasi New York Times itu? Bahwa sebelum Natal, Netanyahu pergi ke Trump dan berkata, kita lakukan operasi dalam 2 tahap. Kita bunuh kelompok pimpinan Iran dan rezimnya akan jatuh. Direktur Mossad pada gilirannya pergi ke Washington dan mengatakan hal yang persis sama. Rekonstruksi dari New York Times memberitahu kita bahwa Trump bertentangan dengan pendapat seluruh Pentagon, mulai dari para jenderal yang dia pilih sendiri, memutuskan untuk tetap melanjutkan. Jadi dari situlah dia terjebak dalam situasi yang sangat buruk. Maksudnya, begitu kamu melakukan satu kesalahan, semuanya akan ikut-ikutan. Menurut saya, apa yang dijelaskan oleh Jenderal Capitini menarik karena alasan itu. Pertama-tama, mereka menyingkirkan, ini juga dijelaskan oleh seorang teman kuliah saya, yang pernah menjadi duta besar Amerika untuk NATO dan duta besar Amerika di Beijing. Maksudnya bukan orang sembarangan. Mereka menyingkirkan seluruh tim Departemen Luar Negeri yang bisa berbahasa Farsi, bahasa orang Iran. Mereka menyingkirkan para pakar Iran di Departemen Luar Negeri, dan mereka mengirim juga pemecatan. Itu juga menjelaskan pemecatan kepala staf dan lainnya, yang jelas-jelas mengatakan kepadanya, itu tidak bisa dilakukan. Tentu saja. Tentu saja. Mereka mengirim 2 pengusaha properti yang selalu mengingatkanku pada Toto dan Pepino di Piazza Duomo saat mereka datang dan berkata, mereka ingin bertanya pada polisi lalu lintas di depan Duomo Milan. Nah, ketika kamu mempercayakan pada tim ini dan kamu membuka dengan sebuah berita yang benar-benar keluar hampir secara real time saat kamu memberikannya, di situs Washington Post belum dikonfirmasi bahwa fans tidak jadi berangkat. Fakta bahwa melibatkan fans dalam situasi di mana tim ahli Amerika telah disingkirkan oleh orang Amerika sendiri. Fans adalah orang yang paling menentang operasi-operasi ini. Karena itu bertentangan dengan semua janji kampanye dari gerakan MAGA dan sebagainya. Tidak hanya itu. Tapi pernyataan yang disampaikan oleh Jenderal Capitini adalah masalah utama dari kejadian ini. Kamu salah menyerang. Kamu meremehkan resiko bahwa seseorang akan membela diri. Dan karena itu semua orang berkata, karena berhasil di Venezuela, coba ulangi permainannya di Iran. Ya, itu benar-benar berarti telah mencampur adukan apel dengan pir. Kamu sudah terlibat dengan Iran. Dan pada titik ini, Iran sama sekali tidak punya kepentingan untuk menyerah. Karena posisi para pihak ini benar-benar asimetris. Bagi Iran, dikepung setelah 47 tahun memilih menjadi lawan hampir seluruh dunia di sekitarnya. Bukan hanya Israel, tapi juga semua negara Teluk. Itu berbeda dengan Amerika Serikat dan sekutu-sekutu Amerika Serikat lainnya. Di sini kita sampai pada fakta bahwa bukan hanya menyulitkan sekutu Barat, tapi terutama menyulitkan negara-negara Teluk yang masih mengeluh malam ini bahwa Amerika Serikat telah memulai perang dan tidak mampu melindungi mereka. Trump punya beberapa masalah dengan fans, karena belakangan ini dia sering mengirimnya ke misi-misi bunuh diri, seperti perjalanan terakhir Yamato. Pertama dia mengirimnya ke Hungaria, sekarang dia mengirimnya ke sini untuk tampil. Dia agak merasa bahwa sekarang dia mewakili para MAGA sejati, sementara dia sendiri selalu salah langkah. Jadi dia, dalam tanda kutip, ingin melibatkan Vance dalam urusannya. Tidak, dengar, saya berdasarkan pengalaman dan karakter memang menentang teori konspirasi. Saya tidak percaya ada sebuah rencana, yang ada hanyalah kekacauan besar. Menurut saya dia ingin melibatkan Vance, tapi mulai
kita tetap pada analisis yang dilakukan oleh Kapitini. Jika kamu salah dalam analisis awal, semuanya akan berantakan seperti jatuh menuruni anak tangga. Maksud saya, saat mengirim fans, kita sudah membicarakannya minggu lalu. Siapa yang mengikuti Parabellum pasti ingat. Survei dengan pasti mengatakan bahwa Orban akan kalah. Diskusinya hanya soal apakah dia akan kalah banyak atau sedikit, atau cukup banyak untuk bisa mengubah konstitusi. Ternyata dia kalah begitu banyak sampai bisa mengubah konstitusi. Saya ingatkan bahwa kemarin Orban terpaksa mencabut, blokir, veto terhadap paket bantuan 90 miliar euro untuk Ukraina. Tiba-tiba jadi kenyataan bahwa kamu mengirimkan tokoh ini untuk urusan yang sudah pasti kalah sejak awal, bukankah itu untuk menghancurkannya? Selain itu, ada juga fans, seharusnya dia bilang, iya kirim saja menantumu lagi, karena pasti bisa. 4 hotel di sekitar Teluk, biar dia kantongi beberapa miliar dolar, kita semua senang. Masalahnya adalah ketika kamu membangun sebuah tim yang anggotanya tidak mampu menentang, kamu telah mengingatkan kita pada satu poin penting. Mirko, Kongres itu tidak lagi berada di tangan Partai Republik dalam arti historis yang kita maksud. Itu bukan Kongres sayap kanan tengah. Itu adalah Kongres para anggota Dewan dan Senator yang ketakutan dengan gagasan tidak terpilih kembali. Kalau Trump bilang akan menyingkirkan mereka, dia benar-benar akan menyingkirkan mereka. Mereka sudah tidak punya otonomi apapun terhadap presiden. Selain itu, jangan kita lupakan satu hal. Mahkamah Agung 1,5 tahun yang lalu mengatakan bahwa Trump pada dasarnya memiliki kekebalan. Bukan hanya untuk kejahatan yang sudah dia lakukan, tapi juga untuk kejahatan yang akan dia lakukan. Jadi kamu telah menyerahkan kekuasaan kepada seseorang yang tidak punya strategi, tidak punya logika, dan tidak punya kemampuan mengendalikan diri. Di sini kita kembali ke masalah situation room dengan anggota pemerintahan di sekitarnya. Nanti kalau mau, kita bisa bicarakan itu. Dimulai dari Direktur FBI yang kehilangan kendali. Dan ketika di Atlantic, salah satu majalah investigasi paling penting di dunia, beberapa hari yang lalu mengatakan bahwa dia begitu mabuk sehingga dalam situasi darurat yang ekstrim, FBI harus mendobrak pintu karena dia di dalam benar-benar telep. Kamu paham kan? Kamu telah menciptakan situasi di mana dia adalah kepala FBI, kepala Pentagon. Hampir semua kelompok yang dia pilih punya masalah alkoholisme. Bukan alkoholisme yang cuma minum 2 gelas dengan teman di bar. Itu tidak berarti apa-apa. Tapi benar-benar alkoholisme. Maksudnya, mereka tidak mampu di bawah tekanan menjalankan peran yang telah diberikan Trump kepada mereka. Falato telah menuntut Atlantic dengan meminta 250 juta. Saya juga akan menjawab beberapa pertanyaan kalau tidak lupa. Menurut kalian, berapa lama waktu yang dibutuhkan Turki untuk memiliki senjata nuklear? Mungkin mereka sedang memperhatikan, tapi mereka bukan dari negara-negara yang berisiko. Di mana kamu bilang ada seseorang yang ingin membunuhmu, perhatikan saja. Itu adalah obsesi Korea Utara, obsesi Iran. Karena semua yang tidak memilikinya, seperti Gaddafi misalnya, sudah disingkirkan. Lebih mudah ya menyingkirkan seseorang yang tidak punya nuklir. Jadi itu adalah obsesi negara-negara yang tanda kutip tahu bahawa mereka berada di wilayah abu-abu. Atau silahkan pilih sendiri istilahnya. Dan karena itu mereka ingin melindungi diri. Ini pertanyaan untuk kamu, Daniele. Apakah benar cerita tentang perseteruan Trump versus Dan Kane? Melawan Dan Kane. Saya tidak dengar. No. Saya tidak tahu jawabannya. Saya benar-benar tidak tahu. Saya tidak tahu jawabannya. Saya hanya bisa menambahkan satu hal tentang senjata nuklir. Siapa yang mengikuti Parabellum? Sehari setelah Trump terpilih kembali, saya ingin mengingatkan bahwa kami langsung mengatakan bahwa 2 negara pertama yang akan mempertimbangkan kemungkinan mempersenjatai diri kembali dengan senjata nuklir adalah Korea Selatan dan Jepang. Mereka memang sedang menuju ke arah itu. Saya juga akan menambahkan Swedia dan Polandia ke dalam daftar. Polandia telah menawarkan diri untuk menjadi tuan rumah senjata tersebut lebih daripada membuatnya sendiri, seperti mengatakan, ya kami juga ingin menjadi tuan rumah. Kalau ada yang tidak menginginkannya, kami yang menginginkannya.
Paulo, dengan asumsi bahwa pembicaraan ini tidak ada, dan jika Trump menepati janjinya, dan di sini ada 87 orang yang sedang menunggu, besok mereka akan mulai lagi pada dasarnya. Jadi menurutmu seperti apa skenario minimal dan maksimalnya? Karena jika mereka menghancurkan sistem energi, kita tahu apa yang akan terjadi pada monarki di Teluk, dan itu akan menjadi bencana global. Jadi menurutmu, apa yang mungkin mereka coba lakukan sekarang ketika ultimatum ini berakhir? Terima kasih. Jadi hal lucunya adalah ini salah satu dari sedikit perang yang tidak bisa diselesaikan secara militer. Ini adalah salah satu hal baru, karena biasanya perang dimenangkan dengan mengalahkan kekuatan militer lawan secara fisik. Dan ini lebih jarang terjadi dalam sejarah peperangan. Ini adalah perang yang dimulai tanpa instrumen militer menjadi faktor penentu. Artinya, bagaimanapun juga, tidak mampu untuk menang. Artinya, Iran tidak mampu mengalahkan musuhnya, Israel, bahkan tidak mencoba melawan Amerika. Tapi yang lebih parah adalah Amerika Serikat tidak mampu mengalahkan Iran secara militer, dan mereka juga tidak akan berhasil. Kenapa ada premis seperti ini? Karena jika dengan alat militer kamu tidak mencapai tujuan perang, dengan asumsi kamu sudah memikirkan apa sebenarnya tujuan perang itu, misalnya benar-benar ingin mengganti rezim. Izinkan saya sedikit menyimpang dalam hal ini. Pergantian rezim yang membuat Iran kembali berada di bawah pengaruh Amerika Serikat, sehingga menyelesaikan persoalan di Timur Tengah. Menguntungkan Amerika Serikat, merugikan Tiongkok, dan sebagian merugikan Rusia. Sedikit tambahan dari pembahasan ini, Iran yang telah dikembalikan. Iran yang kembali damai, mungkin dengan dinasti Reza Pahlavi kembali berkuasa, sangat bersahabat dengan Amerika Serikat, dan ini membuka perdebatan dengan pihak Israel yang akan berkata, bukankah kami yang selama ini menjadi sahabat dekat kalian? Sekarang, kalau mereka adalah teman kalian, lalu kami ini siapa? Tapi lupakan saja, kita tutup pembahasan ini. Perang ini tidak akan diselesaikan secara militer. Perang ini bisa dihentikan secara diplomatik, tapi untuk melakukannya berarti harus membuat sebuah negara adidaya mengakui kehilangan status adidayanya. Dan tidak mungkin meminta Amerika Serikat, meskipun dipimpin oleh Trump, untuk bunuh diri. Meskipun bukti-bukti kelemahan ini ada di depan semua orang. Bukti-bukti itu ada di depan semua orang, karena kita memiliki sebuah negara adidaya yang tidak bisa mengerahkan kekuatan perang darat, yang tidak dimiliki oleh tentara Amerika. Hanyalah porsi sisa dari kekuatan militer Amerika. Kekuatan militer Amerika yang tersisa ada pada angkatan laut dan angkatan udaranya, dan pada kemampuannya dalam pengendalian ruang angkasa dan jaringan siber. Tentara pada akhirnya bukanlah alasan utama kekuatan militer Amerika. Di medan ini, mereka tidak bisa menunjukkannya. Mereka telah mencoba menunjukkan kekuatan udara dan tidak menghasilkan apa-apa. Mereka juga telah mencoba menunjukkan kekuatan nasional dan tidak menghasilkan apa-apa karena armada laut masih sangat jauh dari pantai Iran. Karena satu alasan sederhana, bukan karena gentar, tetapi karena ada risiko sangat serius bahwa jika menembak hari ini, menembak besok, pada hari keempat. Mungkin sebuah rudal kecil yang beruntung bisa tepat mengenai geladak utama Ford dan membuatmu dalam kesulitan besar. Kalau tidak tenggelam, sebuah kapal induk nuklir. Itu juga sebenarnya perlu dibicarakan. Jadi, tidak bisa dilakukan secara militer. Kalau kamu tidak mau dan tidak bisa menempuh jalur diplomatik, satu-satunya yang bisa kamu lakukan adalah menunda-nunda. Kita terus bertahan saja. Aku oper ke kamu, kamu oper ke aku, kita tidak melewati garis tengah lapangan. Aku tidak akan mencetak gol ke gawangmu. Kita berusaha agar tidak kebobolan lagi. Kalau diterjemahkan tanpa kiasan, kita lakukan lagi serangan bom, begitu saja. Dan kita lihat apakah mereka mungkin jadi lebih lunak. Sudah tahu bahwa saat kamu lepas landas, mereka yang di sisi lain, mereka jadi lebih lunak dan mereka sudah tahu bahwa mereka tidak akan jadi lebih lunak. Tapi kita mendapatkan waktu lewat langkah ini. Jadi kalau saya harus bicara, 15 hari ini secara teknis digunakan oleh Angkatan Udara Amerika untuk memberi istirahat pada para pilot, membuat perencanaan yang lebih baik, melakukan perawatan pesawat, mengganti beberapa bagian, dan memperbaiki sedikit. Sebuah jeda yang dalam istilah disebut jeda operasional.
Jeda operasional terjadi di antara dua siklus operasional. Kemungkinan setelah jeda ini selesai, yang bukan merupakan gencatan senjata akan dimulai siklus operasional baru. Saya benar-benar berharap tidak mengenai target yang kamu sebutkan, yaitu tidak menyerang elemen vital Iran. Saya rasa di suatu tempat, mungkin di salah satu buku manual hukum internasional yang sudah berdebu, tertulis bahwa hal itu sebenarnya tidak boleh dilakukan. Tapi ya mau bagaimana, siapa juga yang peduli kalau kamu membunuh penduduk sipil, meruntuhkan jembatan, menghancurkan bendungan, membanjiri seluruh provinsi, mengebom rumah sakit, tapi anggap saja itu memang tidak boleh dilakukan. Tapi seperti yang sudah kamu katakan, bukan hanya ada risiko, tapi hampir pasti bahwa ketika ada tindakan seperti ini, maaf kalau saya mengulang, orang-orang Iran akan membalas dengan menyerang fasilitas serupa di Teluk, yang negara-negara Teluk itu tidak punya kedalaman strategis seperti Iran. Kalau kita bicara tentang kedalaman strategis, dengan kata lain, kemana mereka akan pergi? Kemana penduduk di seluruh wilayah itu akan pergi tanpa air, tanpa listrik, tanpa apapun? Yang ada hanya padang pasir dan suhu 47 derajat di tempat teduh. Maksudnya, kamu harus pergi dari sana dalam waktu seminggu, karena kamu tidak akan bisa bertahan hidup di sana. Terima kasih. Israel memiliki 2 kilang, 2 fasilitas penyulingan. Kalau mereka benar-benar menghantamnya, dari mana Israel akan mendapatkan solar? Dari mana mereka akan mendapatkan kebutuhan lainnya untuk Israel? Israel tidak memiliki kedalaman strategis. Maksudnya negara itu kecil, sangat kecil. Jadi kalau perang berpindah ke level itu, meskipun angkatan bersenjata Israel sangat-sangat terlatih dan sangat kuat, tetap saja mereka berasal dari negara yang kecil dan padat, yang hanya memiliki jumlah instalasi desalinasi dan pabrik industri yang terbatas, yang kemudian menjadi target yang sah. Jadi mandat operasional kedua ini, jika mereka benar-benar ingin membuka negosiasi yang sesungguhnya, mereka bisa saja membombardir ulang wilayah yang sudah dibombardir. Atau barak yang sudah dibombardir dan dihancurkan, saya hancurkan lagi sekali lagi. Sudah jatuh tertimpa tangga. Jadi, kamu akan memberikan kesan bahwa aku sedang mengulur waktu. Tidak benar-benar membuat kerusakan lebih lanjut padamu, supaya kita bisa melihat apakah kita bisa menemukan jalur lain. Karena mungkin dalam 15 hari kita belum berhasil. Paulo, mungkinkah manuver ini hanyalah alasan untuk mengulur waktu dari satu pihak atau pihak lain, agar bisa mempersiapkan gelombang kedua dengan sangat sadar bahwa perundingan itu pasti akan gagal? Ya. Tapi ada satu hal, bahwa perang, cepat atau lambat, pasti akan berakhir. Maksudku, kamu tidak bisa terus-menerus seperti itu. Bayangkan saja sebuah pertandingan dari permainan apapun. Ada babak pertama, ada jeda, ada babak kedua, tapi bahkan waktu kita masih kecil pun, kita bilang siapa yang duluan cetak 10 gol, lalu kita mulai pertandingan baru. Tapi memang ada aturan yang menentukan akhir dari sebuah kompetisi. Aku tidak tahu. Aku sangat setuju, Paulo. Ingatlah orang Rusia selama 5 tahun. Baiklah, tapi itu tidak akan menjadi 5 abad. Tidak. Akan menjadi 5 abad. Setiap orang Rusia yang berpikiran sehat dan orang Ukraina yang berpikiran sehat tahu bahwa mereka tidak akan menghabiskan 25 tahun ke depan berperang untuk Donbas. 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Karena mereka mampu melakukannya berkat kontinuitas wilayah, fakta bahwa ini pada dasarnya adalah perang darat dan drone, serta karena satu pihak memiliki 140 juta orang dan pihak lain memiliki 30 juta orang. Maksudnya, mereka punya alasan mengapa perang bisa berlangsung selama 5 tahun. Tapi jika kalian mengambil parameter perang itu dan menerapkannya ke Israel lalu berkata, inilah yang akan dihadapi Israel selama 5 tahun ke depan. Saya memperkirakan akan terjadi pemberontakan internal di Israel, pelarian besar-besaran penduduk Israel ke negara lain. Karena kamu tidak bisa, kamu tidak sanggup, kamu tidak punya kapasitas untuk melakukan ini. Sementara Iran memilikinya. Jadi perang ini mungkin masih bisa berlanjut, tapi hanya sampai titik tertentu. Mungkin sekarang 15 hari gencatan senjata itu terlalu singkat. Kalau saja mereka bilang, mari kita lakukan 3 minggu gencatan senjata, mungkin mereka bisa menghindari saling menembak sekarang. Kita harus lihat apa yang akan mulai mereka serang mulai besok atau lusa. Karena kalau mereka mulai menyerang dengan keras lagi dan memberi kesempatan kepada orang Iran untuk melakukan hal yang sama, maka situasinya akan meningkat. Kita akan masuk ke level yang berbeda, seperti di planet lain.
Kita bicara tentang krisis pasokan dunia yang akan berlangsung selama semester demi semester, bahkan mungkin bertahun-tahun. Pada titik ini, India harus turun tangan, Tiongkok harus turun tangan, Eropa sebagai satu kesatuan harus turun tangan, Pakistan harus turun tangan, semuanya harus turun tangan. Semua orang yang kelaparan karena tidak ada lagi apapun yang bisa lewat dari Hormuz. Masalahnya bukan lagi antara Iran dan Amerika, tapi seseorang akan memberitahu pihak yang berwenang bahwa kalian harus berhenti membuat kekacauan. Karena kita juga harus hidup, bahkan di Jepang kita harus hidup misalnya, atau di Indonesia. Mungkin Iran tahu bahwa mereka sudah mengalami banyak kerugian, karena memang mereka sudah mengalami banyak kerugian, jadi mereka berpikir, kalau saya harus jatuh, lebih baik saya bawa yang lain jatuh juga, supaya nanti di tingkat regional. Mereka turun, saya juga turun, jadi saya tidak terlalu dilemahkan. Kami sudah menunjukkan ini di beberapa siaran langsung, jadi saya tidak ingin mengulanginya. Tapi ketergantungan strategis dari beberapa pembangkit listrik besar dan pabrik desalinasi di hampir semua negara Teluk adalah kunci utama yang bisa digunakan Iran untuk menyeret mereka ke jurang bersama kita. Lihat, kami bukan yang pertama menyerang kalian. Dia bisa bilang, kalau kalian tidak berteman dengan orang-orang bodoh ini, hari ini kalian semua bisa bersantai di pantai dan menghasilkan miliaran. Tapi kalian sudah salah memilih. Karena persahabatan, kalian terikat dengan seseorang yang tidak melindungi kalian dulu, tidak melindungi kalian sekarang, dan tidak memberikan apa-apa untuk kalian. Dia sama sekali tidak peduli bahwa kalianlah yang akan pertama kali menanggung akibat dari pilihan target mereka. Ini adalah sesuatu yang sama berbahayanya. Karena pada akhirnya kamu akan melihat bahwa setengah dari Teluk Persia akhirnya bersekutu dengan orang-orang Iran karena putus asa, atau dengan pihak yang mendukung Iran seperti Tiongkok. Hal seperti ini sudah mulai terjadi. Sudah mulai terlihat adanya pendekatan dari negara-negara Teluk, bukan ke Amerika Serikat, tapi ke Tiongkok. Ya, banyak yang bertanya-tanya apakah pangkalan-pangkalan yang ada di sana untuk melindungi mereka justru menjadi penyebab mereka terseret. Kita juga seharusnya bertanya seperti itu. Kita juga seharusnya mempertanyakannya. Maksud saya, dalam skenario baru ini, apakah keberadaan orang Amerika menjadi masalah atau sebuah UN? Trump sepertinya menjadi seperti itu. Saya juga akan menjawab beberapa pertanyaan dan kemudian ada beberapa hal untuk Daniele. Saya sering mendengar orang bilang bahwa dalam sejarah tidak ada perang yang dimenangkan hanya dengan kampanye udara. Tidak ada yang mengingat Jepang. Sementara itu, ada sebuah kesalahan. Jepang adalah sebuah kampanye darat, sebuah kampanye udara laut. Bagian udaranya bahkan bukan bagian utamanya. Salah satu hal yang benar-benar menghancurkan kemampuan produksi Jepang adalah kapal selam yang menghancurkan sebagian besar armada dagang Jepang, yang sejak awal memang tidak unggul dalam jumlah dan ukuran sebelum perang, dan juga tidak memiliki kemampuan besar untuk membangun kembali. Jadi, ada banyak faktor di tengah-tengahnya. Jika seseorang hanya melihat kampanye udara Amerika melawan Jepang, ya, sebelum mereka bisa mencapai Jepang, ada serangan kecil Doolittle yang lebih bertujuan membalas Pearl Harbor. Sebelumnya mereka harus merebut wilayah lain. Jika tidak ada Okinawa, Tarawa, Iwo Jima, Guadalcanal, Peleliu, Dan sebagainya. Strategi lompat katak untuk menduduki semua pulau-pulau yang menjadi lahan untuk pangkalan, lalu merebut pulau lain untuk mendekati wilayah utama Jepang. Ada bagian dari perang darat di tempat di mana daratannya sangat sedikit. Perang terjadi di Pasifik, tapi daratannya sangat sedikit. Tapi saya lupa siapa nama Jenderal Angkatan Udara Amerika. Tapi idenya adalah mengubah Okinawa menjadi bandara raksasa. dan pada dasarnya memindahkan semua pesawat penebum bermesin 4 dari Inggris dan Eropah ke sana. Dia sudah menghitungnya, dia ingin melakukan sekitar 1.500 serangan dari 1.500 pengebom 3 kali sehari. Itulah rencana untuk menghancurkan Jepang. Lalu tentu saja bom nuklir pun datang. Pertanyaan untuk Moore, ada kaitan antara Presiden BlackRock, pembelian BR, hak pelabuhan di Hong Kong, dan Trump yang mengusulkannya untuk Fed? Karena ada juga pergerakan aneh. Ngomong-ngomong, untuk menjawab, saya juga mengikuti obrolan sambil kita menyimak. Ada pertemuan ini dengan utusan khusus. Witkoff dan penasihat jenderal Presiden Jared Kushner terlihat di kamera di luar pintu masuk Gedung Putih. Ada juga Rubio,
Juga Sekretaris Pertahanan Hegseth terlihat masuk ke gedung. Seperti Rubio, ada pertemuan yang sedang berlangsung saat ini. Terima kasih. Terima kasih kepada semuanya. Perlu diingat bahwa di sini 6 jam lebih lambat dibandingkan Italia. Jadi operasinya jelas sedang ditangguhkan. Jelas bahwa rapat ini diadakan untuk memutuskan langkah selanjutnya. Namun, kita harus tetap berpegang pada pertimbangan yang kalian buat, yaitu kedua belah pihak memiliki tujuan yang benar-benar berlawanan. Menurut saya, Iran tidak bisa menurunkan tingkat deteren mereka di bawah batas tertentu. Dalam arti, jika Iran melepaskan sisa kemampuan deterennya, 1 detik setelah itu mereka akan selesai. Karena seluruh sejarah negara-negara ini, kalian tadi menyebutkan Gaddafi. Pada saat Gaddafi menyingkirkan senjata kimia dan biologisnya, dia langsung tamat. Sayangnya, pengalaman mengajarkan kepada Korea Utara yang sedang mempersenjatai diri kembali, bahwa satu-satunya cara bagi rezim Korea Utara untuk bertahan hidup adalah dengan meningkatkan daya tangkal nuklirnya. Jadi, sudah jelas bahwa Iran, saya ingatkan bahwa 6-7 minggu lalu, di Jenewa, menurut intelijen Inggris, orang-orang Iran mulai mengalah dalam beberapa isu. Mereka mulai mengalah dengan duo Witkoff-Kushner. Dan pada saat mereka mulai mengalah, Witkoff, saya selalu salah sebut, Witkoff-Kushner. Pada saat mereka mulai menerima kompromi, Trump menyerang mereka. Jadi kamu harus bilang ke saya, seberapapun kamu tidak suka dengan pihak lawan, bagaimana pihak lawan bisa percaya pada pihak Amerika? Saya tidak percaya ada rencana dalam hal ini. Saya tetap yakin, menurut saya, ini hanyalah kebingungan besar. Saya ingin menunjukkan satu hal. Ketika pada bulan Januari ada ratusan miliar orang Iran turun ke jalan memprotes rezim yang kejam, Trump berkata, tenang saja, kami akan datang untuk menyelamatkan kalian. Jika Anda menggabungkan pernyataan itu dengan fakta bahwa pada bulan Desember Netanyahu telah membuat seruan kepada rakyat Iran dalam bahasa Persia dengan mengatakan, berontaklah melawan rezim. Itu adalah bukti lebih lanjut bahwa Trump benar-benar yakin ada kemungkinan terjadinya pergantian rezim. Saya juga ingin memberitahu Anda bahwa ada 50.000 tentara Amerika yang sudah 6 minggu berada di sana. Selain biayanya, penggunaan amunisi, Anda sudah lihat sendiri bahwa di Pentagon sudah beberapa hari ini ada peringatan tentang hal ini. Maksudnya, amunisi juga jumlahnya terbatas. Artinya, kamu tidak bisa menggunakan lebih banyak dari yang kamu produksi. Anak kecil pun bisa mengerti hal itu. Tapi rupanya bagi Presiden Amerika Serikat, konsep itu tidak begitu jelas. Tapi juga sudah dihitung berapa banyak Tomahawk General yang telah digunakan. Dan juga kurang lebih sudah diketahui jumlahnya. Perang tidak berakhir hanya karena keinginan semata. Perang berakhir karena uang habis, senjata habis, kemampuan untuk bertempur habis. Bukan keinginan untuk bertempur, tapi kemampuan untuk bertempur. Kemampuan untuk bertempur bahkan bagi orang Amerika juga sangat menurun. Tentang masalah Federal Reserve, satu-satunya hal yang bisa saya katakan adalah ini. Sidang pertama yang diadakan hari ini di Kongres sangat menarik. Karena kepala baru The Fed yang secara teori seharusnya mendukung Trump dalam menurunkan suku bunga, dengan perang yang sedang berlangsung ini, yang sayangnya Jenderal Capitini benar tentang hal ini. Tidak hanya perang ini belum berakhir, tapi jika besok pagi mereka mulai lagi. Keadaan semakin memburuk, jadi inflasi semakin meningkat, biaya energi juga naik, risiko Trump untuk kalah dalam pemilu paruh waktu meningkat. Risiko Trump dan orang-orangnya untuk menghadapi pemakzulan ketiga juga meningkat. Ada kemungkinan seseorang masuk penjara. Karena lihat saja, sistem Amerika sudah menjadi begitu keras,
Sampai-sampai Trump sudah 10 tahun mengatakan, penjarakan Obama, penjarakan Clinton, penjarakan anak Biden. Tapi jangan pikir di pihak lain ada orang-orang lemah. Tidak ada orang lemah di sana. Para Demokrat sedang tertekan, bukan berarti Demokrat itu baik dan Republikan itu jahat, semuanya berkata. Kali ini kita bereskan semua urusan ini. Tentang Federal Reserve, kenapa ini menarik? Karena kandidat ini pada dasarnya tidak akan punya ruang untuk melakukan apa yang Trump inginkan agar Powell, gubernur Federal Reserve saat ini, lakukan. Ini akan menyebabkan krisis lebih lanjut, yaitu pada pertengahan Mei akan muncul masalah baru terkait suku bunga. Suku bunga tidak hanya menyangkut Amerika Serikat, tetapi juga seluruh dunia. Dolar adalah dunia. Meskipun ada batasan dan penurunan jumlah uang, tetap saja dolar adalah dunia. Tentang kesepakatan terkait pelabuhan dan sebagainya, sepertinya ada kemungkinan kompromi. Tapi menurut saya kita masih berada pada tahap yang sangat awal. Jadi sebelum kita lanjut, karena masih banyak masalah lain, saya harus berterima kasih kepada sponsor. Kalian bisa langsung menemukan tautannya di chat tentunya, yang tidak lain adalah Incogni. Saya yakin kalian juga seperti saya, setiap hari menerima email spam, layanan yang bahkan kalian tidak ingat pernah kalian minta. Nah, ketahuilah bahwa jika mereka menghubungi kalian, itu karena kalian sudah masuk ke dalam daftar mereka. Jadi pada dasarnya ketika kalian mendaftar di situs-situs, terutama yang gratis, ingatlah bahwa jika sesuatu itu gratis, berarti produknya adalah kalian sendiri. Nah, apa itu Incogni? Itu adalah layanan yang pada dasarnya menangani penghapusan data pribadi kalian. Email, nomor telepon, bahkan data identitas. Mereka yang akan bernegosiasi pada dasarnya dengan berbagai data broker, dan mereka yang akan mengurus penghapusan data kalian. Jadi ini sangat berguna karena kalian akan dihapus dan kalian punya kesempatan untuk menghilang. Kalian tidak lagi menerima email-email seperti ini. Mengurangi email phishing, mengurangi panggilan telepon yang kalian terima, dan secara umum bisa dikatakan menurunkan aktivitas berbahaya, termasuk penipuan, serangan yang ditargetkan, hal-hal semacam itu. Incogni berbeda dengan layanan data lainnya. Tidak menjual data kalian, kalian membayar sedikit, bahkan sangat sedikit. Karena jika kalian menggunakan kode saya, kalian mendapatkan diskon 60%. Kalian bisa menemukan linknya di deskripsi, di chat, di komentar yang disematkan, dan selain itu kalian juga mendukung channel ini. Iya, kalau mereka tidak bisa menemukan kalian, mereka juga tidak bisa mengganggu kalian. Jadi Incogni adalah solusi untuk masalah kalian dan juga masalah saya. Saya menggunakannya, saya sudah pakai di nomor saya, di email saya, bahkan juga di nomor dan email istri saya. Dan sejujurnya saya tidak pernah lagi menerima telepon setelah sekitar 1,5 bulan pemakaian. Pertanyaan penting untuk Daniele Moro, karena bagi Trump kekacauan ini belum cukup, dia juga menambahkan pernyataan brilian yang satu ini. Ada laporan bahwa Pentagon sedang bersiap untuk aksi militer di Kuba. Apakah laporan ini benar? Apakah Kuba selanjutnya? Ya, itu tergantung pada definisi Anda tentang aksi militer. Apakah mungkin Venezuela atau Iran? Ya, itu tergantung pada definisi Anda tentang aksi militer. Pada dasarnya dia mengangkat kembali pembicaraan tentang Kuba yang dibahas beberapa hari lalu. Maksudnya sumber-sumber open source mengatakan ada pergerakan aneh dari Amerika terkait Kuba. Dan ketika ditanya secara langsung apakah ada aksi terhadap Kuba, dia menjawab, itu tergantung pada definisi Anda tentang aksi militer, yang sebenarnya omong kosong yang sama seperti yang saya katakan waktu membahas Venezuela. Nah, setahu kamu, apakah ada sesuatu yang sedang terjadi dalam hal ini, mengingat semuanya juga berkaitan dengan Rubio? Tentu saja, iya. Kuba bagi Trump adalah semacam Venezuela kecil, dalam arti berada di wilayah yang sudah dia tentukan. Jadi pada dasarnya Amerika, yaitu Amerika Utara, Tengah, dan Selatan, adalah wilayah kekuasaannya secara eksklusif. Kuba adalah rezim yang mudah diserang, bukan ancaman teroris bagi Amerika Serikat. Hanya saja merupakan luka sejarah bagi semua pemerintahan Amerika.
Sejak John Kennedy, baik Demokrat maupun Republik menganggap sistem Castro yang dulu komunis sekarang sudah pasta Castro, bagaimanapun masih merupakan kediktatoran di Kuba, tetap saja menjadi gangguan bukan ancaman. Menurut saya dia akan menyimpan isu Kuba sampai beberapa minggu sebelum pemilu. Karena itu mudah dimenangkan, katakanlah begitu. Jauh lebih mudah ditangani dibandingkan Venezuela misalnya. Venezuela, selain itu perlu dikatakan bahwa Trump, operasi yang dia lakukan, dia berhasil mengelolanya. Dalam arti bahwa rezim, ada sebuah investigasi di Financial Times kemarin, tepatnya tentang bagaimana rezim Venezuela sebenarnya sedang menyerah pada hampir semua tuntutan ekonomi kapitalisme Amerika. Dan dengan Kuba ada negosiasi serupa, yaitu orang-orang Amerika sedang mengatakan kepada Kuba, jika rezim itu mulai dibuka, membebaskan beberapa pembangkang, sekadar menunjukkan bahwa kami peduli pada hak asasi manusia dan sebagainya, meskipun itu hanya formalitas, tapi ada masalah lain yang muncul. Ada jutaan warga Amerika keturunan Kuba yang langsung mengajukan masalah ini. Jika rezim jatuh, kalian harus mengembalikan harta benda yang sejak zaman Fidel Castro telah kalian ambil dari Kuba. Tapi tetap saja itu operasi yang mudah, menurut saya tidak perlu intervensi militer, mereka sudah membuatnya kelaparan. Saya ingin menunjukkan bahwa satu-satunya operasi yang bertentangan dengan arus adalah yang bisa dilakukan oleh orang Rusia. Memberikan bantuan, baik orang Rusia maupun orang Tiongkok. Baik dalam sumber energi, maupun dalam beras, dalam makanan di Kuba. Tapi jelas bahwa rezim Kuba tidak punya ruang untuk bernegosiasi. Negosiasi sedang berlangsung, sudah diketahui juga dengan siapa dan di mana negosiasi itu dilakukan. Menurut saya, untuk hal itu dia tidak perlu menggunakan cara-cara keras. Menurut saya, dia bisa mendapatkan semacam kompromi. Ini memberitahu kita bahwa yang masih terbuka baginya di luar benua Amerika adalah seluruh dunia lainnya. Karena semua urusan itu kita malam ini belum membicarakannya. Tapi saya ingatkan kalian bahwa 1,5 bulan yang lalu, Trump mengumpulkan puluhan politisi dari seluruh dunia. Karena dia harus membangun kembali Gaza. Gaza sudah hilang dari surat kabar, tapi tetap ada di sana. Libanon tetap di sana, Ukraina tetap di sana, Taiwan juga sama saja. Maksudnya, ini adalah front dunia dari sebuah kekuatan yang mengaku sebagai penguasa. Hampir semua front kekaisaran dunia ini masih terbuka. Tanpa solusi. Ini maksud saya bukan masalah regional. Hubungan dengan Uni Eropa dan yang disebut-sebut sebagai pihak yang bersedia. Maksud saya, serangan yang saya yakin banyak pengikutmu sudah lihat, serangan yang datang hari ini dari Moskow, sangat keras terhadap Perdana Menteri Italia. Dia bilang bahwa bahkan di Moskow, mereka juga menyadari bahwa bahkan pemimpin yang paling tidak bermusuhan pun sedang dalam masa transisi. Dan ini dirasakan oleh para demonstran nasional. Hal ini harus mengubah garis kebijakan dalam beberapa hari terakhir di hadapan umat manusia. Binatang alami idiot tersertifikat. Giorgio Puttameloni. TV nasional, ya, kalau dipikir-pikir, ini bukan hanya itu, tapi dia adalah seorang tokoh, banyak orang di Italia mengenalnya. Kenapa? Karena dia bisa berbicara bahasa Italia, karena dia punya salah satu villa terindah di tepi Danau Como. Dia datang. Tokoh-tokoh seperti ini kan, yang dari Moskow, itu sedang disita. Dia belajar bahasa Italia di salah satu daerah terindah di dunia. Dan seperti hampir semua tokoh seperti ini, mereka pada dasarnya menginvestasikan uang mereka di Barat. Dan sekarang dia memilikinya. Jadi, yang ini juga saya tidak pernah mengerti ya. Saya tidak pernah mengerti semua pembela Rusia ini ya. Bahkan saya melihat ada profesor ekonomi yang membela Rusia. Tapi begitu mereka punya sedikit uang, mereka membangun villa di sini.
Mereka membeli Bentley, membeli villa di Toskana, di Prancis, di tempat-tempat seperti ini. Mereka tidak membelinya di Gagauzia atau di Boriazia. Beberapa orang di Hungaria, karena kamu tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan izin membangun di Gagauzia. Coba saja kalian membangun sesuatu di Gagauzia. Jangan meremehkan serangan yang datang dari Moskow. Jangan pernah lupa bahwa 1,5 bulan yang lalu dari Moskow, Kepala Kantor Pers Kementerian Luar Negeri menyerang Presiden Republik Mattarella. Perhatikan bahwa memang benar Italia adalah negara menengah, kekuatan menengah. Tapi peran yang dimainkan Italia di dalam dunia barat mengganggu banyak negara. Kekalahan Orban bukanlah kekalahan sebuah negara berpenduduk 10 juta. Beberapa hari yang lalu misalnya, kaum nasionalis pro-Rusia menang di Bulgaria. Tapi tidak ada yang bisa menyamakan Bulgaria dan Hungaria. Hungaria berperan dalam seluruh pendanaan, bahkan untuk gerakan MAGA di Amerika. Saya katakan ini karena saya tahu apa yang saya bicarakan. Bahkan di Washington pun ada undangan dengan bayaran tinggi untuk pergi ke Hungaria dan membentuk citra Hungaria sebagai semacam musuh internal bagi Uni Eropa dan secara lebih umum bagi dunia Barat. Reaksi yang sedang muncul ini memberitahu kita bahwa kegelisahan terhadap Barat, terhadap apa yang kita sebut dunia liberal, tidak hanya ada di Washington, tetapi juga di Moskow dan juga di Beijing. Karena Beijing, yang juga memiliki masalah internal, sedang memainkan peran yang sangat negatif dalam isu Iran. Karena mereka membantu Iran persis seperti yang dilakukan oleh Rusia. Memang kapal yang disita itu mungkin membawa barang-barang dwiguna. Itulah yang dikatakan oleh pihak Amerika. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Paulo, tapi sebelumnya saya ingin mengatakan sesuatu tentang Hungaria. Ada laporan lengkap tentang desa-desa kecil di Hungaria, di mana pada dasarnya orang-orang berbicara bahasa Rusia. Maksudnya, orang Rusia telah membangun komunitas mereka sendiri. Mereka membeli seluruh desa. Dan Hungaria selalu memberikan visa, izin untuk masuk. Peran yang memudahkan. Orang Rusia tentu saja membawa uang dan mulai memiliki akses masuk ke Eropa, bahkan di masa seperti ini, yang dipermudah melalui Hungaria. Karena itu, selalu ada hubungan kedekatan seperti ini. Selain itu, dana dari skandal terkenal yang melibatkan 3 YouTuber Amerika besar yang kemudian menerima uang untuk mengatakan hal-hal itu. Kebetulan, uang itu melewati Slovakia dan berangkat dari Hungaria dengan seorang bankir palsu asal Hungaria dan sebagainya. Jadi, selalu seperti itu, jalur perbankannya, jalur perizinannya, dan sebagainya. Jadi bisa dimengerti kenapa dia selalu punya hubungan istimewa dengan orang Rusia, bahkan dalam urusan energi. Kembali ke pembicaraan tentang Soloviev, bahwa dia itu dikendalikan dari jarak jauh. Tapi kalau dia mulai dengan serangan yang begitu keras dan kasar, itu juga tercium seperti ada arahan dari seseorang di Italia. Sekarang kita tahu bahwa di dalam kelompok kanan di Italia ada sedikit kekacauan. Jadi saya ingin bertanya padamu, Paulo, apa pendapatmu tentang cerita ini? Karena saya ragu Soloviev bangun pagi-pagi, lalu berkata, hari ini siapa yang akan saya serang? Dan kemudian mulai menyerang Meloni dengan keras. Jelas bahwa pemerintahan Meloni memang sangat dekat setidaknya secara formal dengan Zelensky. Dan dia tetap mempertahankan garis itu meskipun anggota kelompoknya seperti Pandacci, Salvini, dan lain-lain menentangnya. Ini agak aneh. Kamu mencium sesuatu yang mencurigakan, Paulo? Ya, sebelum memberikan jawaban yang hanya berupa pendapat saja. Saya ingat bahwa di Hungaria, pada jam segini ketika semua orang ada di rumah, jumlahnya sekitar 9,5 juta orang. Lombardia itu 10,5 juta. Itu 1 juta lebih banyak dari orang Hungaria. Hanya Lombardia saja. Kenapa begitu? Karena angka itu punya arti penting. Apa yang dilakukan hari ini oleh televisi Rusia adalah tindakan terhadap sebuah negara yang memiliki bobot khusus, yang bahkan negara itu sendiri tidak menyadarinya. Saya bicara tentang Italia, tetapi memang punya. Italia memiliki bobot ekonomi tertentu, memiliki bobot demografis tertentu, dan memiliki posisi geografis yang strategis.
yang jika dibandingkan dengan kepentingan Rusia. Begitu terfokus ke Libya, begitu berusaha mendapatkan pijakan baru di Mediterania Tengah, sekarang begitu dekat dengan Mesir, itu tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Apa yang kita punya? Yang kita punya adalah Giorgia Meloni seminggu yang lalu menerima Volodymyr Zelensky, segera setelah kehilangan sekutu di Hungaria. Dan dia menyatakan keyakinan seperti biasanya. Karena Giorgia Meloni selalu mengatakan bahwa pemerintah Italia, parlemen Italia mendukung Ukraina. Tanpa kalau dan tetapi, untuk apa yang bisa kami lakukan? Bahwa inilah unsur realisme yang Italia tambahkan ke dalam perdebatan umum di Eropa, tanpa mengada-ada seperti negara-negara Baltik atau Polandia. Untuk apa yang bisa kami lakukan, kami akan memberikan semua yang kami bisa. Tapi kalian tidak bisa berharap kami menjual rumah kami untuk membantu kalian. Karena itu tidak bisa kami lakukan. Namun dalam batas realisme, Italia bersikap sangat jujur dan menjadi contoh bagi seluruh Uni Eropa lainnya. Menurut pendapat Italia di Eropa. Awalnya mereka dicaci maki saat pertama kali diterapkan, tapi kemudian perlahan, jika Anda melihat setelah sekitar 20 hari, sebulan, 1,5 bulan, sebagian besar argumen yang diajukan oleh pemerintah Italia pada akhirnya diterima, karena seringkali argumen tersebut masuk akal. Lalu kenapa mereka tetap mempersulit kita? Sekarang saya mulai curiga, mungkin karena setahun lagi kita akan ada pemilu. Tapi maaf soal putus hubungan dengan Trump, karena juga soal waktu pertemuan dengan Zelensky. Ada keretakan hubungan dengan Trump, karena bahkan bagi Meloni, Trump tidak. Kami tidak memutuskan hubungan apapun, Trump yang memutuskan hubungan dengan kami. Kami saling menyayangi, tapi kami hidup berdampingan dengan Paus. Jadi kami tidak bisa memperlakukannya dengan buruk, karena itu juga soal kesopanan. Paolo, dari segi pengaruh, kenapa dia harus marah? Dengan Italia, kita tidak punya peran apa-apa dalam bantuan untuk Ukraina, selain hal-hal formal seperti ini. Tapi kita sangat berpengaruh dalam membentuk opini di Eropa. Dan pada titik ini, dengan pemilu. Dan di sini saya bicara berdasarkan pendapat pribadi saya. Saya tidak punya bukti, jadi ini hanya pendapat saya, yang nilainya sama seperti pendapat orang lain. Pasti lebih sedikit setahun sebelum pemilu. Melemahkan bagian dari koalisi kanan tengah yang begitu terang-terangan dan terbuka mendukung Ukraina, demi mendukung bagian dari koalisi kanan tengah yang sama sekali tidak begitu terbuka mendukung Ukraina. Dan juga demi mendukung sebagian kubu kiri. Giuseppe yang sebenarnya tidak terlalu antusias, dia menyembunyikannya di balik pembicaraan lain. Karena untuk persenjataan kita membeli panettone. Ya sudah, ya ampun, sebenarnya kita sudah tahu betul. Karena jika saya melemahkan sayap kanan yang secara terbuka pro-Atlantik dan pro-Ukraina, lalu saya mencoba memperkuat sayap kanan, yang setelah pemilu selesai mungkin masih bisa keluar sebagai pemenang. Saya bicara tentang Salvini, saya bicara tentang Vanacci, saya bicara tentang Conte, saya bicara tentang orang-orang ini. Di sini kita akan diuntungkan. Bahkan jika permainannya berhasil, mereka akan mendapatkan sesuatu yang lebih dari sekadar Orban. Bayangkan jika permainan Orban dilakukan oleh Italia. Ketika Presiden iri, saya selalu bingung dengan itu Descalzi. Ketika dia bilang kita harus mulai membeli minyak Rusia, dia mengatakannya dari sudut pandang teknis. Soal tapal kuda itu bukan, Paulo. Maksudnya, mereka yang di sayap kanan ekstrim dan kurang lebih yang di kiri, ternyata kebetulan berada di posisi yang sama. Namun ketika orang ini bilang, kita seharusnya mulai berpikir lagi untuk membeli gas dan minyak dari Rusia. Karena krisis yang satunya lagi, si pirang itu, benar-benar membuat kita terpuruk. Benar-benar. Sampai bikin kita tersungkur. Dan Descalzi memberikan pidato. Saya yakin itu Descalzi. Saya harap saya tidak salah menyebut nama belakangnya. Dia benar-benar secara teknis menjadi kepala urusan energi sebuah negara. Apa yang bisa saya katakan? Kita pergi mencari energi kemanapun ada, saya tidak bisa bilang tidak, biarkan kita semua mati. Karena wajar saja kalau dia bilang, mari kita mendekat ke Rusia. Jawaban dari pemerintah? Kami akan memikirkannya. Mungkin kami akan menyalakan kembali pembangkit listrik tenaga batubara, mematikan lampu. Mereka tidak bilang ya, sekarang kita lihat saja nanti. Jadi gabungkan semua ide bahwa mungkin ada pelunakan di seluruh Italia. Yang bukan Hongaria, yang penduduknya bukan 9,5 juta, yang ekonominya bukan ekonomi Hongaria, yang 2,5 kali lipat ekonomi Spanyol. Maksud saya, begitulah.
Saya ingin mengatakan sesuatu dari sudut pandang politik. Maksudnya Vanacho telah melakukan sebuah operasi yang licik. Pada saat kamu memiliki kelompok kanan yang dipimpin oleh Meloni, yang sekarang menjadi sangat pro-barat, setidaknya secara tampilan. Dia berparade bersama Zelensky dan tidak lagi menangani isu-isu yang biasanya menjadi tema mereka, seperti imigrasi dan keamanan dalam negeri. Lihat, bagi seseorang dari kelompok kanan, Untuk menariknya ke sayap kanan tradisional, sangat anti-Atlantik. Maksudnya, seruan agar Italia keluar dari NATO, seperti yang dikatakan oleh mereka yang merah tua dan hitam pekat. Mereka mengatakan hal yang sama, keluar dari NATO. maksudnya seorang Vanash yang lebih condong ke kanan. Dan dia bilang selain itu, ini tidak masuk akal karena dia berasal dari angkatan bersenjata. Tidak untuk NATO, tidak untuk Amerika, ya untuk gas Rusia dan sebagainya. Yang menghilangkan bagian paling keras dan murni dari kanan. Jadi dia mengusung garis kanan yang murni, bahkan paling murni. Sementara Meloni sedikit melunak, menjadi agak encer, disuling. Di satu sisi menjadi disuling dan di sisi lain menjadi encer. Dan di sisi lain tentu saja ada 5 bintang, Schlein, yang untuk beberapa waktu sangat dekat dengan pemikiran Conte, lalu kurang lebih berputar-putar di sekitarnya, tidak pernah mengatakan sesuatu yang benar-benar jelas. Menarik untuk melihat bahwa apa yang sekarang hanya dikatakan di TV Rusia, digunakan untuk semakin meremehkan Meloni. Memang untuk kepentingan. Baik bagi sayap kanan Super Italia maupun bagi pihak-pihak seperti Salvini, Conte dan lain-lain, yang bisa saja menggerogoti pemerintahan ini. Saya kasihan pada Solo. Tapi kalau sedikit saja, mengingat ada villa di tepi Danau Como, kalau dia sedikit saja berbicara dengan orang Italia, dan kita seharusnya saling mengenal, kalau ada cara untuk tidak mencapai tujuan itu adalah dengan melakukan apa yang dia lakukan. Karena bagaimanapun juga, kita bisa saja berbicara buruk tentang siapapun dari pemerintahan kita, tapi kalau kamu mengejek kepala pemerintahan saya, pada akhirnya saya tidak akan bertepuk tangan untukmu. Kecuali beberapa orang yang terlalu bersemangat. Ini bukanlah caranya. Tapi mereka memilih cara ini. Tapi mereka memang tidak dikenal karena kehalusan mereka dalam menghadapi masalah ini. Ada yang tidak punya yang seperti ini. Trump menyerangnya sebagai seorang politisi, ada yang bilang dia menyerangnya sebagai menteri. Maksudnya, ya susah dibilang. Bukan berarti seseorang sedang mengada-ada. Di sisi lain, ada Presiden Amerika Serikat yang mengatakan tentang Presiden Republik Prancis, Republik modern pertama dalam sejarah, bahwa istrinya menamparnya. Kita berada di sirkus Barnum ini yang pada dasarnya membuat kita kembali ke dimensi kita sendiri. Sedikit lebih kecil, sedikit lebih sopan. Maaf, saya tidak menemukan istilah lain. Sesuatu yang lebih sopan, sedikit lebih ala Inggris, sedikit lebih mungkin dalam jangka panjang atau di masa yang lebih baik. Ini akan menguntungkan kita dibandingkan dengan bagian lain di dunia di mana cara juga merupakan inti dari bisnis. Coba saja bersikap santai dengan orang Jepang, coba bertingkah bodoh dengan orang India atau dengan orang Arab. Coba katakan, kalian percaya apa yang dia katakan tentang pangeran pewaris Arab Saudi? Bahwa saya memaksanya datang mencium pantat saya. Seorang Arab tidak akan membiarkannya begitu saja, hanya dengan bir dan tertawa. Tapi dia akan menunggu selama 20 tahun dan memotong telingamu pada kesempatan pertama, pada saat dia benar-benar bisa menyakitimu. Dan dia menghabiskan waktu itu untuk mempelajari cara bagaimana benar-benar bisa menyakitimu. Kita yang tinggal di Mediterania saling mengenal. Siapapun yang hidup di sekitar bak mandi ini, kita di utara Bagnarola, orang Arab di selatan Bagnarola, tapi kita semua saling mengenal. Orang Turki di timur. Dan kita tahu bahwa beberapa hal di bagian dunia ini tidak boleh diucapkan dan tidak boleh dilakukan jika kamu ingin hidup di dunia ini. Dan kita sudah hidup di sini selama 3.000 tahun. Dia bahkan tidak tahu apa yang sedang kita bicarakan. Kalau kamu coba menceritakan hal ini, dia tidak akan mengerti. Karena Venesia bisa mempertahankan kedutaan di Konstantinopel bahkan di masa perang dan tidak ada yang mengganggunya. Karena mereka tahu bagaimana bersikap. Nah, seperti itu maksudnya. Saya jawab pertanyaannya, mohon maaf kalau saya keluar dari topik mengenai Iran. Ini khusus untuk Mirko dan Lanzara yang baik. Ini alasan kenapa saya memakai latar belakang ini. Sepertinya mereka menunda penarikan 10 sampai tahun 2030. Mereka tidak boleh menariknya. Jangan pernah ditarik. Tidak pernah. Tidak pernah. Apalagi
Cepat atau lambat itu akan dibutuhkan. Dan bagi mereka yang mengatakan hal-hal seperti ini, tinggalkan saja politik Italia. Itu bukan untuk kalian, saya minta maaf. Tetapi meskipun tidak semua orang mampu menciptakan sebuah kebijakan, semua orang mampu menilainya. Silakan Daniela. Jadi saya harus mengatakan sesuatu. Setelah tinggal 18 tahun di luar negeri, sebagai orang Italia di luar negeri, saya harus mengatakan bahwa Italia keluar dari situasi ini tidak seburuk banyak negara lain. Bahkan dengan tradisi yang lebih penting. Jika Anda melihat posisi Menteri Pertahanan Crosetto sendiri, yang pergi ke parlemen, dia menyampaikan pidato yang bahkan sebagian oposisi pun setuju dengannya. Bahwa sikap Italia, meskipun dengan segala keterbatasan sebagai kekuatan menengah, harus berhadapan dengan sekutu historis yang sekarang bukan lagi sekutu kita. Kita masih menjadi sekutu Amerika. Orang Amerika lah yang sekarang bukan lagi sekutu kita. Karena ketika mereka berkampanye untuk seorang yang kalah di Hongaria, sebenarnya mereka sedang mengirimkan pesan kepada FD di Jerman, kepada Le Pen di Prancis, kepada Vanacci dan Salvini di Italia, kepada Farage di Inggris. Kita punya negara yang berjalan tidak seburuk negara-negara Eropa menengah lainnya. Konsistensi Meloni bukan berasal dari simpati politik, tetapi dari sebuah pengamatan. Meloni berpihak pada Ukraina saat masih menjadi oposisi, dan tetap berpihak pada Ukraina sekarang ketika dia memimpin pemerintahan. Saya ingin menunjukkan, karena saya mengalaminya sendiri, masa-masa ketika Conte menjadi Perdana Menteri, saat di Washington, pemerintah Conte tidak mau lagi membayar. F-35 yang sudah dipesan dari Amerika Serikat, mereka batalkan. Lalu Menteri Pertahanan datang ke Washington, mereka benar-benar membalikan keputusan itu. Akhirnya mereka jadi teman Amerika. Bagi saya, para politisi yang berubah pikiran karena mereka sedang berkuasa atau sedang di oposisi, itu menakutkan. Ini adalah posisi-posisi yang tidak dapat diterima. Saya bukan ahli dalam urusan militer, tapi lihat saja, bahkan dalam operasi yang dibahas beberapa hari lalu di Paris. Angkatan Laut Italia, kapal penyapu ranjau Italia, dari apa yang saya baca, adalah salah satu dari sedikit sumber daya yang dapat dikerahkan oleh negara-negara Eropa. Dengan angkatan laut kecil menengah, dan ini diakui di London, angkatan laut Italia lebih baik daripada milik Inggris yang telah menjadi bahan lelucon di Inggris Raya. Ada negara-negara lain yang mengalami kesulitan besar. Lihatlah, serangan yang datang dari Moskow hari ini berada dalam konteks yang sebenarnya tidak hanya menyangkut Meloni seperti yang terlihat pada judul yang baru saja kamu tunjukkan. Meloni sebagai poin kedua dalam serangan dari Sokoli, ya begitulah, dia telah mengkhianati Trump. Di Moskow mereka mengeluh karena Meloni telah mengkhianati Trump. Dia tidak mengkhianati Trump. Jadi apa yang kamu katakan? Mereka bilang bahwa negara-negara seharusnya tidak menjadi boneka Amerika. Siapa yang sedang ditekan saat ini? Yang sedang ditekan saat ini adalah kubu nasionalis yang telah terjebak dalam kekacauan. Karena Trump telah memulai sebuah perang dan tidak bisa menyelesaikannya. Dan dia menyebutnya, saya ingatkan, operasi militer khusus. Jenderal Capitini, sudah 6 minggu Presiden Amerika Serikat memimpin sebuah perang yang tidak berani dia sebut sebagai perang. Siapa yang terlintas di pikiran Anda yang selama 4 tahun memimpin perang, di mana jika Anda menyebutnya perang, Anda akan masuk penjara? Putin. Kita sedang berada dalam situasi di mana ketiga besar. Kerajaan besar termasuk Tiongkok memiliki masalah sistem internal, yaitu sering terjadinya pemecatan militer. Perlu dicatat, malam ini kita tidak membicarakan Tiongkok. Tapi saat ini di Tiongkok juga ada kelemahan besar. Menurut saya, dari sudut pandang sejarah, kita sedang menjalani minggu-minggu yang akan langsung tercatat dalam sejarah pasca perang.
Kita sedang menjalani masa yang jauh lebih serius daripada krisis tembok Berlin dan akhir dari Uni Soviet. Karena saat itu, Kekaisaran Soviet runtuh. Di sini, struktur internasional yang telah menjaga dunia selama 80 tahun sedang runtuh. Kalau dipikir-pikir, korban pertamanya apa? Perserikatan bangsa-bangsa yang telah berdiri selama 80 tahun berdasarkan kompromi di antara kekuatan-kekuatan besar. Kekuatan-kekuatan besar tidak lagi mampu membuat kompromi karena mereka tidak lagi memiliki strategi. Tidak ada strategi. Masalah yang kita hadapi hari ini adalah tepat seperti ini. Di strategia, Improvisasi, tetapi juga fakta bahwa kita telah diseret oleh orang-orang Israel untuk misi yang sama oleh beberapa pejabat, karena mereka memang punya rencana. Saya angkat topi pada strategi Israel, karena yang mereka seret itu orang Amerika. Tidak ada yang membicarakannya, ngomong-ngomong. Bibi sampai harus dicari seperti orang hilang. Dalam beberapa bulan terakhir, tidak terdengar apa-apa darinya. Karena semua keributan itu dibuat, semua ketegangan tertuju pada Trump, mereka tetap melanjutkan urusan mereka. Selain itu, gencatan senjata dengan Lebanon baru saja batal, kalau kita melewatkan sesuatu di tengah-tengah. Gencatan senjata itu telah dilanggar dalam beberapa hari terakhir oleh Israel, dan hari ini Hizbullah mengklaim bahwa mereka telah menembak. Jadi mereka akan bilang bahwa pihak lain yang melanggar, dan semuanya akan dimulai lagi. Jadi Israel punya proyek sendiri yang terus berjalan, sementara dunia terus ribut. Semua perhatian tertuju pada Trump karena dia memang sosok yang sempurna untuk itu. Kalau saya ingin membuat kekacauan dan punya sekutu seperti Trump, dan tahu bahwa semua kesalahan akan jatuh padanya, cukup memicunya saja, karena dia akan melakukan semuanya sendiri. Ya, dia adalah rekan yang sempurna kalau kamu ingin melakukan hal seperti ini. Lagi pula, dia selalu mengatakan hal yang bertentangan satu sama lain. Kita menghabiskan hari-hari kita seperti media, hanya mengikuti dia. Sementara Israel terus melanjutkan rencana mereka tanpa terganggu. Kita juga melihat di dekat dataran tinggi Golan, terkait dengan komunitas Druze, selain Lebanon dan sebagainya. Di bawah permukaan, semuanya bergerak. Mondosin selalu memantau apa yang terjadi. Jadi saya rasa ini akan berakhir. Entah dia akan melakukan penundaan lagi dan memperpanjang gencatan senjata untuk kelima kalinya, atau dia harus menepati apa yang sudah dikatakannya, dan besok mereka harus mulai lagi dengan serangan. Saya tidak tahu, Paulo, baik mereka pergi atau mereka membuat kesepakatan atau tidak membuat kesepakatan. Pada akhirnya mereka telah memberi kita apa? 2 bulan kekacauan. Ya, tapi mereka bilang, bahkan ekonom juga bilang begitu. Yang itu, maaf, sekarang aku lupa namanya. Intinya, kalau krisis ini berlangsung selama beberapa bulan saja, 2 bulan, terima kasih. Maaf banget tapi aku mikirnya berat. Kalau krisis ini berlangsung 2 bulan, kenaikan harga akan tersebar selama 2/12 atau 1/6 dari nilai rata-rata biaya minyak dalam setahun. Tapi di sini kita sudah sampai 50 hari dan belum kelihatan akhirnya. Kalau hal ini berlangsung kurang lebih, termasuk pembersihan ranjau, 4 bulan, 5 bulan. Di sini kita bicara tentang krisis sistemik, benar-benar sistemik, yang sekali terjadi tidak bisa langsung dipulihkan dengan cepat hanya karena kamu bilang begitu. Iya, tapi tenang saja, Andreas sudah dibuka, selatnya sudah dibuka, selatnya sudah dibuka. Kapasitas penyulingan sama seperti sebelumnya. Kapasitas navigasi juga sama seperti sebelumnya. Kapasitas ekstraksi dan pengolahan produk minyak juga sama seperti sebelumnya atau tidak. Dan sementara itu rantai nilai apa lagi yang telah berkembang dan akan mencoba bertahan? Kekacauan besar apa lagi yang telah dipicu oleh krisis seperti ini di seluruh dunia? Kurangnya kekuatan yang diakui sebagai penjamin atau mampu mengendalikan situasi krisis di dunia. Apakah kita akan hidup dengan tenang? Atau ada kekuatan yang terpencil di suatu tempat yang memutuskan untuk mengambil alih selatnya sendiri? Atau membuat kekacauan karena tahu tidak ada yang akan mengganggunya? Dalam hal ini, Daniele benar sekali. Kurangnya tata kelola global sangat jelas di sini.
Yang tersisa bagi kita hanyalah mencoba versi Tiongkok. Orang Rusia telah membuktikan bahwa mereka tidak memiliki kekuatan itu. Orang Amerika telah membuktikan bahwa mereka tidak memiliki visi dan kekuatan, mereka tidak memadai untuk tugas yang mereka tetapkan sendiri. Orang Tiongkok belum membuktikan apa-apa sama sekali. Dan saya gemetar membayangkannya karena saya tidak ingin mereka akhirnya membuktikan bahwa mereka memiliki sesuatu, lalu kita mulai menari mengikuti irama mereka yang saya rasa tidak akan menyenangkan bagi semua orang. Saya suka masakan. Ada pertanyaan untukmu, Paulo. Bagaimana cara menjaga ketertiban di negara seperti negara kita jika terjadi kekurangan pasokan bahan bakar yang parah sehingga menyebabkan kenaikan harga? Seperti yang telah kita lihat, cadangan itu sedikit, strategis, hanya cukup untuk 1 bulan, 1,5 bulan. Dan Jojo Alfaraz memang benar. Dia mengatakan saat ini Arab Saudi sedang memindahkan hampir semuanya, 40% dari lalu lintas yang melalui pipa minyak itu yang jalurnya nyaris sampai ke Laut Merah. Dan negara-negara lain, mungkin jika kekacauan ini terus berlanjut, akan bertanya apakah mereka juga bisa ikut bergabung. Lalu, seperti yang dikatakan Giorgio, ketika volume itu sudah berpindah, tidak akan pernah kembali seperti semula. Krisisnya menjadi sistemik, solusi ditemukan, tidak ada yang akan memindahkan semuanya kembali ke sisi lain. Jadi mau tidak mau, pasti ada penurunan. Saya kasih data terakhir, dan saya serahkan ke kamu. Soal Laut Merah, lalu lintas di Laut Merah baru kembali 66%, 34% hilang selamanya. Mereka masih memilih rute panjang. Dan memang benar, karena besok orang Iran bisa saja lagi-lagi memerintahkan yang terakhir untuk menembak. Ya, bagaimana caranya? Lihat, kalau pertanyaan ini diajukan sebelum COVID, saya pasti sudah memberikan jawaban. Setelah COVID, saya agak ragu. Karena kita sudah melihat dengan jelas bahwa orang Italia untuk beberapa waktu melakukan persis apa yang diperintahkan kepada mereka. Jadi, jika pemerintah berhasil mengomunikasikan bahwa bensin tidak ada dan kita harus makan sup sayur sekali sehari karena memang tidak ada, tapi kamu juga harus membuktikan bahwa memang tidak ada untuk semua orang, saya rasa untuk beberapa waktu masyarakat masih bisa bertahan. Fakta bahwa masyarakat industri pengolahan dan jasa seperti Italia bisa bertahan dengan bensin seharga 5 euro per liter dan selada seharga 9 euro. Ini adalah faktor yang belum pernah dicoba, bukan hanya di Italia, tapi juga di Eropa. Karena ini adalah pembicaraan yang seharusnya tidak ada, ini akan menjadi pengulangan masa kelaparan. Sebuah istilah yang bahkan sudah tidak ada lagi. Kelaparan sudah tidak diajarkan lagi kepada anak-anak. Apa artinya itu? Kita dibangun atas keyakinan bahwa pasokan energi akan berfluktuasi pada harga tertentu, tapi tetap terjamin, baik sebagai komoditas maupun dari segi jumlah. Tapi ketika itu tidak lagi datang dan yang datang dengan harga yang sangat tinggi, itu benar-benar mengubah struktur industri negara. Negaranya jadi tempat yang sama sekali berbeda. Bagaimana reaksi orang Italia? Saya tidak tahu, bisa saja mulai dari rasa pasrah sampai pemberontakan seperti dalam pemberontakan roti karya Manzoni, dan semuanya itu masuk akal. Tapi itu semua adalah reaksi terhadap situasi yang bukan kamu yang menentukan, melainkan kamu yang ditentukan oleh situasi itu. Lihat saja ketika kamu mendengar seorang supir truk berkata, mengisi penuh truk saya dulu 800 euro, sekarang jadi 1.200 euro. Itu terjadi hari ini. Dan nanti dia akan bilang, dulu 800 euro, sekarang jadi 1.450. Dan seterusnya. Coba saja kalian pergi hari ini, sekarang ini, ke supermarket manapun dan cari buah yang harganya di bawah 3,5 euro. 3,5 euro, 3,99, 3,80. Dan ini musim semi, bukan musim dingin. Kalian sudah mulai melihat efeknya. Coba saja belanja dan kalian akan lihat bahwa kalian menghabiskan 10-15 euro lebih banyak dari yang kalian keluarkan 40 hari lalu. Padahal membeli barang yang sama. Terima kasih. Akan jadi seperti apa nanti, saya benar-benar tidak tahu. Tapi kali ini bukan kita yang bersalah. Kita tidak bisa bilang kita telah melakukan sesuatu yang salah. Ini adalah permainan yang dilakukan tanpa melibatkan kita di seluruh benua, dan itu menimbulkan masalah bagi kita. Sejujurnya saya berharap
Ada pertanyaan untukmu dari konsulat Italia di Amerika. Mereka bilang kalau Vance dan Rubio setuju, kita bisa menggunakan amandemen ke-25 sebelum pemilu paruh waktu. Apakah mungkin terjadi pengkhianatan seperti itu? Dan hal lain, kami belum sempat membahasnya karena saya di tengah-tengah melakukan beberapa siaran langsung tentang Sudan dan Amerika Latin, serangan Trump terhadap Paus. Tapi apa itu sebenarnya? Apakah itu masuk akal? Apa yang sebenarnya keluar dari pikirannya? Dua jawaban. Pertama, diskusi yang sudah berlangsung beberapa hari tentang pasal 25 yang terkenal itu, yaitu pada dasarnya menyatakan kepala negara secara mental tidak mampu memerintah. Itu ada dan tidak hanya ada di pihak oposisi. Saya ingatkan bahwa di Italia kita pernah mengalami pengalaman serupa, seingat saya di awal tahun 60-an, dengan Presiden Republik. Seingat saya itu adalah Segni, tolong koreksi jika saya salah, yang mengalami stroke. Setelah sebuah pertemuan yang sangat penting dan penuh ketegangan. Di mana ada orang yang kemudian menjadi penggantinya. Dan ada masalah. yakni ada seorang kepala negara yang pada dasarnya tidak mampu memerintah. Jawabannya adalah bahwa perdebatan itu ada. Saya tidak percaya baik Vance maupun Rubio bahkan sedikit pun punya keberanian untuk mengangkat masalah ini. Ini adalah pertanyaan yang juga saya tanyakan pada diri saya sendiri akhir-akhir ini, maksud saya. Bahkan soal Trump yang sudah saya ikuti selama bertahun-tahun pun, saya selalu sangat berhati-hati dalam hal-hal seperti ini. Bahkan pada masa kepresidenan pertamanya, sudah dikatakan bahwa dia diperas oleh orang-orang Rusia. Laporan Steele yang terkenal itu sudah saya baca, bukan hanya saya baca semuanya, tapi saya juga pernah bertemu dengan Steele di London. Steele, kalau Anda ingat, adalah kepala des Rusia di Dinas Intelijen Inggris. Menurut saya, laporan Steele itu sebagian besar benar. Saya sendiri tidak pernah benar-benar percaya bahwa Trump itu pro-Rusia karena dia diperas oleh Putin. Menurut saya, motivasinya jauh lebih bersifat psikologis. Bukan soal pemerasan. Sama seperti saya tidak percaya bahwa Netanyahu, untuk mengambil contoh yang sedang hangat, memeras Trump dalam kasus skandal Epstein. Menurut saya, Trump, kita harus menerima kenyataan bahwa dia adalah orang yang tidak layak untuk memimpin negara terpenting di dunia. Diskusi ini akan terus berlanjut. Saya tidak percaya bahwa parlemen ini, yang bahkan tidak punya keberanian untuk memaksa Trump mengadakan debat di parlemen, seperti yang diatur dalam konstitusi Amerika. Untuk menjelaskan alasan dan tujuannya, perang yang sudah dijalankannya. Itulah sebabnya dia tidak menyebutnya perang. Karena dari sudut pandang formal, jika dia menyebutnya perang, dia harus mengakui bahwa Presiden Amerika Serikat tidak bisa menjalankan perang. Itulah sebabnya dia menyebutnya operasi khusus. Masalah kedua, katakanlah seperti ini. Masalah sebenarnya yang sedang diperdebatkan malam ini di Washington dan yang ingin saya ajukan sebagai bahan pertimbangan kepada Anda adalah ini. Berdasarkan pertimbangan yang sama yang kita bertiga lakukan malam ini, yaitu bahwa Trump telah terjebak dalam kekacauan tanpa strategi dan sekarang tidak tahu bagaimana cara keluar. Apa isu yang sedang dibahas hari ini di Washington? Trump, kalau kalian ingat, membatalkan pada tahun 2018 kesepakatan yang telah dibuat Obama, kompromi yang telah dibuat Obama dengan Iran pada tahun 2015. Saya ada di sana ketika Obama dan Netanyahu terlibat dalam konfrontasi publik yang epik di Washington, di depan 2.500 orang. Satu pihak mendukung kompromi dengan 1.000 batasan, yaitu Obama, dan Netanyahu berkata, tidak ada kompromi. Risiko nyata dalam skenario terbaik yang kita hadapi, apa itu? Bahwa Trump terpaksa mengambil kembali kompromi yang Trump katakan sebagai yang terburuk di dunia dan seterusnya. Karena mudah untuk membatalkan kompromi orang lain, yang sulit adalah membuat kompromi sendiri. Mudah mengkritik orang lain, tapi ketika kamu memerintah, kamu harus tunjukkan apa yang kamu lakukan.
bahwa dia sebenarnya terpaksa dengan orang-orang Iran membuat kembali kompromi Obama yang mengatakan kepadanya, mari kita lakukan sedikit pengawasan. Sebagai gantinya, aku akan memberimu beberapa miliar yang sudah aku bekukan dalam kondisi yang lebih buruk. Karena masalah Hormuz juga dipermasalahkan kepadanya di Washington, bahkan oleh sebagian dari Partai Republik. Dulu, Hormuz, kamu membukanya, dan Iran bukan ancaman bagi Amerika Serikat. Sekarang kamu menghadapi dua perang. Karena kamu, Mirko, tadi mengingatkan sesuatu yang sudah kita bicarakan setidaknya sebulan yang lalu. Netanyahu dan Trump sedang menjalankan dua perang yang benar-benar terpisah. Dengan dua strategi berbeda, dua bangsa berbeda, dan kembali ke pembicaraan tentang Kapitini, dua geografi yang berbeda. Teheran berjarak 2 jam penerbangan dari Yerusalem dan Tel Aviv. Sedangkan Amerika berada di sisi lain dunia. Risikonya, bahayanya, serangan dari Hizbullah dari utara. Libanon, serangan bom dari Houthi adalah masalah bagi kawasan. Masalah untuk itu. Kamu menjalankan dua. Risikonya adalah Trump akan menghadapi inflasi yang pasti naik. Karena menurut saya tidak mungkin masalah ini bisa diselesaikan dalam beberapa bulan jika dilihat dari sisi kenaikan biaya. Dan dia harus membuat kompromi dengan orang Iran yang menurut saya saat ini sudah tidak punya alasan lagi untuk mengalah karena mereka tidak percaya pada mereka. Mereka memang tepat untuk tidak mempercayai mereka. Setelah Obama dan Clinton membatalkan kesepakatan terkait Gaddafi terhadap Gaddafi, kita tidak pernah lupa bahwa ketidakpercayaan terhadap sistem Amerika tidak dimulai dengan Trump dan Partai Republik, tapi dimulai dengan Partai Demokrat. Partai Demokrat lah yang pertama kali tidak menghormati kesepakatan. Dan kamu tidak bisa di tingkat internasional bertindak seperti sebuah imperium dan mengharapkan lawanmu, bahkan lawan kecil sekalipun, bisa mempercayaimu setelah contoh-contoh seperti ini. Mereka tidak bisa mempercayaimu. Itulah alasan mengapa banyak negara ingin memiliki bom nuklir. Korea Selatan, Jepang, dan sebagainya. Mereka mulai mempercayai kita. Paulo, kesimpulan ada padamu. Alasan mengapa banyak. Tapi kesimpulan, tadi saya membaca komentar-komentar, sepertinya sudah keluar. Tapi saya minta konfirmasi, sebuah pernyataan dari Gedung Putih di mana Presiden Trump mengatakan, gencatan senjata diperpanjang. Ya, tidak, saya sudah menandatanganinya itu, sudah dikonfirmasi. Sedang menunggu. Jadi, katakanlah besok. Nah, lihat, saya berangkat dari asumsi bahwa jika seorang Presiden Amerika Serikat mengatakan akan melakukan sesuatu, maka dia akan melakukannya. Tapi saat saya mengatakannya, wajah Trump tiba-tiba terlintas di benak saya dan saya jadi tidak begitu yakin. Orang normal akan melakukannya seperti itu, dia bilang. Saya kasih 24 jam lagi, kasih saya sesuatu, lalu dia datang. Paulo, saya di live yang sama. Ini, karena hal ini mulai muncul. Ada yang bilang saya tidak akan memperpanjang. Lihatlah hal-hal yang sudah saya tunjukkan kepada kalian di awal live. Maksudnya, bahkan tidak dari satu hari ke hari berikutnya. Iya. 1 jam 36 menit, dalam 1 jam 36 menit. Tidak ada perpanjangan. Di akhir live, diperpanjang. Maksudnya, besok pagi sekali saya sudah mendapat undangan dari Rai. Jadi, saya harus pamit kepada kalian. Dan saya harus pamit dengan ketidakpastian yang bukan dari saya, tapi dari Daniele yang lebih mengenal dunia daripada saya. Dan juga dari semua orang yang saya baca di komentar, di sini, di samping. Ini adalah dunia tanpa kepastian. Dunia yang berbahaya bagi siapapun, karena kamu tidak tahu bagaimana cara bergerak di dalamnya. Kamu tidak tahu siapa teman dan siapa musuh. Kamu tidak tahu siapa sekutu dan siapa yang bukan sekutu. Bisakah kita mengandalkan Amerika Serikat? Apakah mereka bisa menjadi musuh kita berikutnya? Karena itu juga tidak bisa dikesampingkan. Paulo, maaf, tapi bisakah kita hidup di planet ini dengan menjalani hidup tanpa arah, bahkan bukan dari hari ke hari, tapi dari 1 jam ke jam berikutnya? Selama 1 abad, sepanjang tahun 1800-an, hidup dijalani seperti itu. Hidup dijalani dengan politik kekuatan murni. Saya mempersenjatai diri, saya punya tentara yang lebih besar. Dan sejak zaman Napoleon muncul gagasan bahwa jika saya tidak ingin lagi menjadi korban penaklukan kekaisaran lain oleh Prancis, saya harus membangun tentara besar saya sendiri, angkatan laut besar saya sendiri,
semua yang besar-besar yang kalian inginkan. Hal itu kemudian disembuhkan oleh Perang Dunia Pertama, lalu berlanjut ke yang kedua. Sistem untuk merasa aman hanya dengan kekuatan saja tidak berhasil, atau setidaknya tidak berhasil untuk benua kita. Yang berhasil adalah kekuatan yang kredibel, namun kekuatan itu harus sama kredibelnya, jika tidak lebih rendah, dibandingkan dengan kemampuan untuk berkompromi antara pihak-pihak yang terlibat. Kalau aku nge-tweet, Paulo, pasti kita akan melihat hal-hal menarik. Ya, tidak, itu sudah pasti. Tapi ingatlah, percakapan telepon antara Presiden Kennedy dan Presiden Khrushchev tentang krisis rudal. Kita bicara tentang krisis yang dihadapi oleh orang-orang yang pernah ikut Perang Dunia Kedua. Khrushchev bertempur di Stalingrad. Maksudnya, mereka adalah orang-orang yang tahu apa arti perang. Kedua orang ini saling menelpon dan pada akhirnya, terlepas dari apa yang mereka katakan, mereka sama-sama memainkan sandiwara itu. Saya adalah presiden dari negara ini dan saya berbicara atas nama rakyat saya. Saya adalah presiden dari negara lain, dan saya berbicara atas nama rakyat saya. Jadi mari kita sama-sama merendah, jangan membuat saya malu di depan orang-orang saya. Jadi saya mundur, kamu tolong cabut rudal dari Turki, karena semua kekacauan ini berasal dari situ. Dunia di mana kata-kata, saling menatap mata saat berbicara, sudah hilang. Jadi kalau kamu hilangkan itu, yang tersisa hanya ketakutan. Bukan lagi kata-kata, tapi ketakutan. Ketakutan adalah penasihat yang buruk. Dia berkata, saya tutup dengan sebuah kalimat dari Marsekal Marshall, George Marshall, yang diucapkan kepada Eisenhower tepat setelah dia menjadi presiden. Saya tidak tahu apakah itu kalimat yang sangat disukai. Dia berkata kepada Dwight, lihat, pemerintahan itu bukanlah kemuliaan. Pemerintahan adalah kesendirian yang terwujud dalam pengambilan keputusan. Dan itu adalah kesendirian luar biasa yang terwujud dalam pengambilan keputusan. Marshall adalah seorang organisator yang hebat. Dia adalah seorang organisator yang hebat, dan Eisenhower adalah seorang jenderal besar, seorang presiden hebat bagi orang Amerika pada masa itu. Secara keseluruhan, seorang presiden yang sederhana sebagai pribadi, tetapi memiliki personalisasi yang kuat. Politik. Ini juga merupakan peringatan bagi negara-negara demokrasi yang dapat memilih. Lihatlah, memilih pemimpin dan kepala yang tidak layak itu berbahaya untuk semua orang. Pilihan dari suatu bangsa yang jauh di seberang lautan dari tempat saya tinggal bisa membuat belanjaan saya di Roma jadi kacau. Membuat masalah bagi seseorang di Jepang, membuat masalah bagi seseorang keluarga-keluarga di Indonesia. Maksud saya, kalian sadar tidak? Tanggung jawab yang kita miliki dalam memilih satu orang daripada yang lain. Dan kali ini saya harap orang Amerika belajar dari pelajaran ini, bahwa mereka tidak bisa sampai memilih orang bodoh lalu menaruhnya di kursi pengemudi bus. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih. Tapi saya tidak terlalu optimis. Tidak, saya sangat berterima kasih kepada Paulo dan Daniele. Sayangnya bagi saya, kepemimpinan saat ini lebih mengingatkan saya pada Dr. Strangelove daripada komunikasi besar. Dan nanti kita akan lihat siapa yang merasa lebih bersalah. Bisakah saya merasa lebih bersalah darimu? Menurutmu begitu, Yuri? Saya juga merasa bersalah. Apakah kita ingin menghentikan pesawat-pesawat pengebom ini atau tidak? Ya, saya juga ingin menghentikannya. Kelihatannya seperti itu. Semoga masih ada hari esok, entahlah. Karena saat tengah malam tiba, semuanya akan berubah lagi. Ya, memang. Terima kasih kepada... Terima kasih kepada semuanya dan selamat malam. Sampai jumpa hari Jumaat bersama Lanzara untuk siaran langsung teknis dan hari Minggu dengan pembaruan tentang Ukraina. Selamat malam. Selamat malam. Sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa.